kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Kita tidak jadi ke Depok untuk bermain bola 22 karena melihat Yosua di depan rumah dinasnya. Sambo juga mengakui senjatanya jatuh. Masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian, pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ayo, gincelangan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa... Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet ngebut First Media hingga 1 Gbps dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Masih di Sapa Indonesia Malam, Verdi Sambo bersaksi untuk terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sambo mengungkap peristiwa Magelang, penembakan Yosua hingga skenario tembak-menembak. Namun hakim sempat menilai keterangan Sambo di sidang kali ini tidak masuk akal. Sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf menghadirkan saksi Verdi Sambo. Jadi saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan
dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Sambo juga menyampaikan pada 8 Juli lalu dirinya berniat ke Depok. Namun ia berubah pikiran setelah melihat Yosua di pintu gerbang rumah dinas Duren 3. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Yosua. Terus kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia, karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun, tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini, karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Di 2008 itu, Sambo juga mengaku emosi saat bertemu Yosua di Duren 3. Mantan Kadif Propam ini kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Setelah Yosua tewas, Sambo mengaku memikirkan skenario tembak-menembak. Melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua yang mulia. Pinggang Yosua, oke. Kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Mendengar keterangan Sambo, hakim sempat menilai keterangan Sambo tidak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat itu. Bukti yang ada nggak masuk di akal. Saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3, mampir melewat Yosua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu.
sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, yang mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Dalam sidang ini, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa bersama-sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Ferdi Sambo bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Apa saja keterangan penting yang disampaikan Sambo di sidang dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan majelis hakim nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber di Sapa Indonesia Malam. Ada pakar hukum pidana Suparji Ahmad yang akan segera bergabung. Kalau kita lihat tadi cermati ada sejumlah keterangan dari Ferdi Sambo yang jadi perhatian, termasuk membantah perintah tembak terhadap Yosua, namun menurut Ferdi Sambo dirinya memerintahkan untuk hajar cat, begitu berbeda dengan apa yang disampaikan Eliezer dan para saksi lainnya. Dan kalau dari sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, saksi yang dihadirkan hari ini saudara adalah Ferdi Sambo. Sambo mengungkap apa yang menurut versinya dilakukan Yosua pada istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Sudah bergabung pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji, selamat petang. Petang, Mbak. Ya. Kalau tadi dari keterangan Ferdi Sambo yang kita cermati bersama, misalnya ia membantah ada perintah tembak. Pak Suparji melihat apakah jelas Sambo ini menghindari unsur-unsur pidana dalam pembunuhan berencana, bahkan dalam pembunuhan begitu? Ya, apa yang disampaikan adalah sebuah skenario untuk melepaskan ya pertanggungjawaban pidana dia, termasuk kemudian sanksi pidana dia berkaitan dengan peran dia sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau dalam hal ini apakah pembunuhan biasa atau jelas konstruksinya dalam rangka itu ya. Dan ini konsistennya yang telah dibangun dari awal, bahwa dia merasa tidak menyuruh, dia merasa dakwa. Sekarang Anda disumpah begitu. Nah, apa artinya memang hakim ini melihat bahwa keterangan Sambo ini sudah tidak masuk akal dan bisa dikesampingkan, termasuk juga apakah hakim melihat bahwa ini upaya untuk melepaskan diri ini harus dibangun oleh versi Sambo sejak jadi saksi maupun terdakwa nanti, begitu ya Pak Suparji? Ya, dia kan secara prematur membangun sebuah konstruksi bahwa dia adalah tidak bersalah gitu. Ya, secara prematur membangun konstruksi tidak bersalah begitu Pak Suparji. Ya, karena apa? Mesti kan dia menyatakan tidak bersalah itu pada konteks ketika dia diperiksa sebagai seorang terdakwa. Tetapi ketika dia sebagai seorang saksi adalah kemudian mengatakan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Tetapi kalau kita coba cermati, apa yang disampaikan tadi itu adalah mengandung muatan-muatan pembelaan. Bahwa dia memerintahkan untuk menembak, dia perintahkan hanya hajar, bahwa dia emosi, bahwa dia jengkel dan lain sebagainya. Itu kan sebuah narasi yang memiliki muatan untuk melakukan pembelaan, bukan muatan sebuah kesaksian. Itu yang menarik menurut saya ya. Oke. Nah, yang menarik begini kan, untuk membentuk keyakinan hakim otomatis harus ada 5 alat bukti, dari 5 alat bukti minimal 2 alat bukti. Tapi dari keterangan Sambo saja misalnya Pak Suparji, saat ia mencoba untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana ke Eliezer, secara runtutan peristiwa mungkinkah itu terjadi? Ya, ini tentunya kan apa yang disidangkan hari ini adalah untuk Eliezer. Ya, bagaimana kemudian Eliezer terbukti melakukan sebuah pembunuhan. Dan kemudian dibermaksud minta keterangan dari saksi-saksi, salah satunya adalah Ferdi Sambo. Dan pada kali ini muatan yang disampaikan adalah mengandung muatan sebuah pembelaan. Namun demikian, bahwa kalau kita cermati, untuk konstruksi bahwa Eliezer bertanggung jawab untuk melakukan penembakan, itu kan sudah diakui, bahwa dialah yang kemudian melakukan penembakan. Jadi ini adalah satu fakta persidangan atau kemudian kesaksian atau kemudian pengakuan dari terdakwa Eliezer meskipun belum diperiksa,
Tapi sejauh ini posisi dia sebagai justice kolaborator adalah sebuah posisi yang bermaksud bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar adanya tindak pidana, adanya sebuah kejahatan. Jadi kali ini sebetulnya yang dimaui oleh hakim adalah sejauh mana peran dari Eliezer itu. Apakah dia ini adalah sebagai orang yang diperintahkan begitu saja, atau kemudian dia mengambil inisiasi, atau kemudian dia sebagai orang yang pelaku, atau kemudian turut serta. Ini adalah kepentingan untuk Eliezer, untuk pertanggungjawaban pidana Eliezer kali ini kan. Ya. Oke, dan kalau melihat posisi Sambo ini, apakah yang dicermati juga oleh Pak Suparji, ia menunjuk pertanggungjawaban pidana atau ingin melimpahkan pertanggungjawaban pidana ke Eliezer karena dia sejak tadi tidak menyebut Ricky atau Kuat ikut terlibat di peristiwa pembunuhan Yosua. Ya, memang ini Eliezer ini berada dalam lorong kesunyian, kesendirian untuk kemudian mengungkap kebenaran dan memperoleh sebuah keadilan. Mengingat apa? Dari 4 terdakwa yang lain selalu membantah ya, ada kecenderungan membantah apa yang disampaikan oleh Eliezer, termasuk saksi-saksi sebelumnya itu mengandung muatan menyudutkan Eliezer. Dengan demikian adalah menjadi tidak salah kalau kita punya asumsi bahwa sebetulnya beban pertanggungjawaban bermaksud kemudian dilimpahkan sepenuhnya kepada Eliezer. Tetapi semuanya kan sangat tergantung dari keyakinan hakim, dari keyakinan jaksa penuntut umum untuk kemudian menilai sejauh mana keterangan siapa yang benar, sejauh mana keterangan siapa yang logis. Tentunya tidak hanya berdasarkan kesaksian saja, akan dinilai dengan alat bukti yang lain, berupa petunjuk, keterangan ahli, atau kemudian dokumen-dokumen surat, atau kemudian keterangan terdakwa nanti. Saya kira demikian. Jadi tidak hanya keterangan saksi saja, tapi juga ada alat bukti lainnya juga yang harus dihadirkan di persidangan. Pak Erman Umar juga sudah bergabung. Pak Erman, pengacara dari Ricky Rizal, bisa mendengar suara saya Pak Erman? Dengan Friska di sini. Pak Erman, dengan Friska di sini, bisa mendengar suara saya? Ya, dengar, Mas. Oke. Kalau dari Pak Erman lihat dari keterangan Ferdi Sambo, mana yang tidak benar, mana yang sesuai, atau tidak benar semuanya? Ya, kalau dilihat tadi, Ricky tidak ada yang entah ya, tidak ada yang, karena memang termasuk soal yang hajar cat itu, karena perintah, kalau kita dengarkan keterangan saksi berkali-kali disebutkan ada perintah tembak dari Ferdi Sambo, tapi kalau dari Sambo bilang tadi hajar cat begitu. Ricky tidak membantah itu? Ya, karena dia artinya sampaikan yang keterangan tadi itu dia tidak khusus ke dia kan, itu khusus masalah Richard, makanya dia yang khusus yang masalah itu dia tidak bantah, karena memang posisinya tidak seperti itu yang dia dengar gitu. Jadi berbeda apa, dia kan memang yang pertama ini memang dia, saat dia memang awalnya dicerita berulang bahwa kejadian apa kejadian di Maktab, dia bilang tidak, dan kejadian yang sebenarnya adalah pelecehan terhadap Ibu Sambo, menangis, kemudian saya akan panggil Joshua, kalau dia melawan, tolong bantu saya, tolong backup saya. Dan apakah sudah siap menembak kalau melawan? Itu, tapi kan khusus tadi dia tidak, si pihak Sambo tidak ini. Jadi dia tidak perlu mengklarifikasi. Kalau versinya Ricky, dari keterangan kepada Anda sejak awal juga di BAP, apakah perintah Sambo itu untuk menembak jika ada perlawanan Yosua, atau sejak awal perintah untuk menembak Yosua? Karena itu dua hal yang berbeda tentu. Ya, pertama kan memang disampaikan saya akan mengklarifikasi, memanggil Yosua. Tapi sebagai juga saudara, kalau saya minta klarifikasi kalau si Yosua melawan, kamu berani bantu saya nggak untuk menembak? Karena kalau untuk Ricky sendiri memang disampaikan seperti itu. Tapi kan Ricky sudah menolak, dia tidak mau, dia tidak. Ya, kalau dari versinya Ricky, dari awal memang klarifikasi yang akan dilakukan Sambo, bukan menembak untuk menembak Yosua, maksud saya bukan menembak, bukan jadi, mengklarifikasi tadi. Kalimatnya memang dari awal menyebut klarifikasi, tapi kan ada tahapannya. Kalau si Joshua melawan, kamu berani tembak nggak? Jadi itu tetap karena dia sampaikan juga untuk tembak ya, ada satu bisa tidak mau sih.
Ada sekuens ini Pak Suparji, kalau kita dengarkan dari awal kasus tampaknya baru didengarkan saat keterangan Sambo sekarang. Pak Suparji melihatnya apa? Apakah ini ingin melepaskan itu? Inginnya itu klarifikasi terhadap Yosua, bukan menembak Yosua sejak awal gitu Pak Suparji? Ya, ini menarik kan, bagaimana mengkonfrontasi ya keterangan Ricky dengan Sambo ya, karena Ricky kan kalau kita cermati dari awal mengatakan tidak sanggup ya, sanggup untuk melaksanakan perintah ya, untuk menembak. Ya berarti kan perintahnya adalah menembak. Tetapi tadi Bang Umar mengatakan ya kalau melawan tadi kemudian ditembak. Nah pertanyaannya adalah apakah ketidaksanggupan itu untuk menghadapi perlawanan atau kemudian untuk menembak atau kemudian untuk menghajar saja. Jadi ini adalah satu keterangan yang cukup menentukan sejauh mana perintahnya tadi itu. Tetapi logikanya menurut saya adalah ketidaksanggupan seseorang itu adalah ketika dalam konteks misalnya untuk menghabisi nyawanya atau kemudian menjadi eksekutor dalam hal ini. Tetapi lagi-lagi kan nanti akan ditentukan oleh fakta-fakta persidangan berikutnya. Jadi kalau sekiranya bahwa Ricky nanti akan memberikan keterangan perintahnya adalah perintah untuk misalnya menembak dan kemudian dia menyatakan tidak sanggup, maka menjadi terpantahkan keterangan dari Sambo bahwa mengatakan perintahnya hajar gitu loh. Karena ternyata Ricky adalah mengatakan tidak sanggup. Tidak sanggupnya kalau untuk menghajar kan mestinya bukan hal yang dihindari atau mengatakan tidak sanggup. Ini menariknya di situ, Mbak. Dan konsistensi itu diuji nanti sampai akhir sidang, Pak Erman. Kalau Ricky sudah siapkah untuk konsisten? Karena kemarin juga sempat ditegur oleh hakim saat bersaksi begitu. Oh dia tetap, kalau pemeriksaan dia lanjut nanti itu dia konsisten. Jadi kalau hanya hakim itu, menurut saya itu kan penilaian hakim yang menggabungkan pernyataan saksi yang lain, kemudian didorong si Ricky berbohong. Tapi padahal ya tentunya nggak bisa seperti itu. Majelis hakim juga sebenarnya tidak boleh membuat sikap seperti itu. Boleh dikorek, cara dikorek segala macam sampai sedetailnya bagaimana mengorek sampai dia terbuka atau tidak. Tapi kan ini ya, setelah saudara Ricky menyampaikan keterangan di ujung penilaian tidak benar, saudara berbohong, kami tahu. Nah kalau itu aja nggak apa-apa, tapi jangan dibawa-bawa keterangan saksi lain kepada dia, harusnya cukup keterangan dia yang dinilai. Menurut saya. Oke, dan persidangan masih berlanjut ya, memang satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti, harus di cross check dan dikumpulkan bukti-bukti yang valid, tapi yang jelas saat seseorang berada di bangku saksi harus berbicara jujur karena berada di bawah sumpah. Terima kasih sekali lagi Pak Erman Umar, terima kasih Pak Suparji Ahmad telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, hakim sempat menyatakan keterangan Sambo tak masuk akal. Bagaimana Sambo menyikapi hal ini? Kita bahas bersama pakar mikro ekspresi usai jeda. Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Sini, aku bantu. Hacau, nggak sampah. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Melalui Pos Indonesia, Kementerian Sosial telah menyalurkan dana bantuan dari 3 program Bansos, yaitu BLT BBM, program sembako, dan program Keluarga Harapan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu. Bansos ini tanpa potongan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Gunakanlah Bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok. Manfaatkanlah Bansos dengan bijak dan tepat. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Seorang polisi gugur akibat serangan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau lokasi tempat kejadian perkara pasca ledakan bom bunuh diri. Kawasan ini ditutup sementara untuk kepentingan olah TKP dan penyelidikan. Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim atau Abu Muslim, asal kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku merupakan ex-narapidana teroris aksi teror bom panci di Taman Pandawa, Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, pelaku ditahan di Lapas Kelas 2 Nusa Kambangan dan bebas Maret 2021. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk 3 terdakwa, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Ferdi Sambo bercerita ia merekayasa penembakan dinding dan langit rumah di Duren 3 menggunakan senjata Yosua. Tapi hakim menilai keterangan ini janggal sebab senjata Yosua yang dipakai Ferdi Sambo sudah disita sebelumnya oleh terdakwa Ricky Rizal. Saudara melakukan tadi dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan, saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya, senjatanya Joshua ada di pinggangnya. Diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Joshua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya yang. Ya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya, betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan baik yang stayer maupun yang
HS. Tapi yang saudara mengatakan tadi, oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Yosua sudah diamankan. Lah iya, maksud saya begini, kan lucu kalau senjata sudah disita, ya kan? Kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil. Tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata. Bisa saudara terangkan? Apa yang saya sampaikan ya seperti itu yang mulia. Oh, yang saudara sampaikan seperti itu. Oke, silakan. Itu hak saudara. Saudara jaksa mencecar Sambo terkait informasi kasus pemerkosaan yang dilaporkan Putri Chandrawati. Jaksa heran kenapa Sambo tidak membawa Putri ke dokter setelah jadi korban pemerkosaan. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa saudara Putri menjelaskan bahwa dia itu dilecehkan, bahkan diperkosa oleh Yosua, benar? Demikian keterangan. Demikian ya. Baik, saudara kan sudah puluhan tahun sebagai seorang polisi. Dan pasti insting polisinya itu sudah terasah, sangat terasah. Saya pastikan pasti Anda sudah paham terkait dengan bagaimana reserse dan pola pikirnya bekerja. Pada saat itu, kenapa Anda juga tidak, ya sudah ke dokter saja. Ini istri loh yang diperkosa. Dan Anda bilang Anda sangat mencintai istri saudara. Cinta pertama. Tapi pada saat istri saudara mengatakan dia diperkosa, pikirannya pun tidak sampai bahwa kenapa nggak bawa ke dokter? Ini diperkosa istri. Pada kondisi itu, kondisi yang saya alami, saya hanya berpikir bahwa bagaimana hal yang dialami oleh istri saya. Itulah mungkin kesalahan saya tidak berpikir panjang karena ini menimpa istri saya. Itulah yang saya rasakan. Istri saudara juga tidak meminta untuk dibawa ke dokter setelah dia diperkosa. Kami tidak sempat membicarakan itu karena istri saya malu untuk menceritakan. Itu kondisinya. Sekalipun untuk datang ke dokter. Saya sudah sampaikan seperti itu. Oke. Saudara terdakwa Richard Eliezer membantah sejumlah kesaksian terdakwa Ferdi Sambo di persidangan yang dinilainya banyak yang salah. Di antaranya Sambo tidak pernah menanyakan apakah dirinya siap membackup dan menembak jika Yosua melawan. Eliezer juga menyatakan dirinya melihat Sambo menembak ke arah Yosua. Bagaimana terhadap keterangan saksi Ferdi Sambo? Siap yang mulia. Banyak yang salah yang mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Yosua melawan. Itu tidak benar adanya yang mulia. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Yang kedua? Lalu beliau juga membantah tadi yang mulia tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya 1 kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya yang mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas yang mulia. Terus untuk yang di Duren 3 yang mulia, tidak ada konfirmasi kepada almarhum Yosua pada saat di Duren 3. Karena pada saat almarhum Yosua masuk, beliau langsung menarik almarhum Yosua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut yang mulia. Itu saja? Siap yang mulia. Dan ada saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu.
Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Keterangan saksi atas bantahan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Oke, biarkan nanti majelis yang akan menilai ya. Terima kasih yang. Saudara Jaksa Penuntut Umum menunjukkan sejumlah barang bukti pada Ferdi Sambo, diantaranya baju yang dipakai Sambo saat terjadi penembakan, senjata api yang digunakan untuk menembak Yosua, serta sarung tangan. Sambo membenarkan pistol barang bukti adalah senjata yang digunakan untuk menembak Yosua. Pak ini Pak, ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Pak Austria Glock berapa? Enggak. Oh iya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya. Membackup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang ya, ambil dari nembak ke punggung Yosua. Joshua. Ya. Saya ingat saya itu senjata Eliezer. Seingat saudara ini senjatanya Eliezer. Saudara, hari ini Ferdi Sambo menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal, Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Hakim sempat mengatakan keterangan Sambo tak masuk akal. Apakah ini karena skenario? Bagaimana pakar mikroekspresi melihat hal ini? Kita bahas bersama dengan Monika Kumalasari, pakar mikroekspresi. Selamat malam, Bu Monika. Selamat malam, Mbak Livi. Bu Monika, hakim menilai kesaksian Sambo tidak masuk akal. Apakah kemudian ini dari runtutan cerita atau dari ekspresi yang terlihat dari Sambo? Ya, kalau hakim ya, mereka menggunakan salah satu teknik biasanya yang disebut dengan CBCA atau Criteria Based Content Analysis ya. Ini adalah merupakan dari statement validity test assessment gitu ya. Nah, dalam ada 19 kriteria, di mana kriteria 1 sampai 5 itu harus terpenuhi. Di mana nomor 1 adalah adanya logical structure ya. Jadi konsisten apa yang dikatakan. Artinya apa yang dikatakan oleh Sambo sendiri maupun setelah dikonfirmasi, begitu ya. Terus juga di dalam ini terlihat harus ada unstructured reproduction atau bahasa-bahasa yang spontan, terus kemudian detail-detail informasi yang disampaikan itu juga cukup, terus kemudian melihat interaksi, bagaimana waktunya, siapa mengatakan apa, dan sebagainya. Nah, ketika tidak melihat hal ini, 1 sampai 5 ini, maka hakim sudah mengatakan bahwa ini tidak cukup akurat atau tidak cukup kredibel untuk dilanjutkan lagi, gitu ya. Artinya boleh dong sudah langsung mengambil kesimpulan pertama gitu ya, atau berprejudice pertama bahwa informasi yang disampaikan tidak cukup kredibel gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana gestur maupun mikroekspresi ya, Pak Sambo ini sungguh berbeda sekali ya, keluar dari baseline. Saya mengatakan keluar dari baseline, kenapa? Karena nada atau intonasi suaranya itu benar-benar sudah sangat lambat, terus kemudian juga menggunakan suara di dalam, ya. Ini berbeda sekali, ya, dengan beliau pada biasanya di sidang-sidang sebelumnya, ya. Jadi yang merupakan indikasi dari seseorang itu berbohong, ya, salah satunya adalah apabila keluar dari baseline, ya, itu yang menunjukkan bahwa ada kebocoran-kebocoran yang harus kita gali lagi. Salah satunya adalah suara yang meninggi sekali, atau justru malah suara yang akhirnya dalam, terus kemudian pelan seperti ragu, seperti itu.
Ya, jadi Anda mengamini bahwa ini ada yang ditutup-tutupi oleh Sambo mulai dari persidangan awal sampai kemudian sekarang begitu? Ya, informasinya yang diberikan ini loncat-loncat dan juga kalau kita melihat dari gestur, dari makro gestur, dari body language ya, semakin hari ini semakin bongkok, tetapi menunjukkan juga stres karena pundak sini juga naik gitu ya. Tetapi kita lihat dari intonasi suara ini sangat berbeda sekali. Nah, dengan dia pegang mic itu, Bu Monika, itu bisa diartikan seperti apa tuh? Ini kan kita lagi lihat sama-sama tuh, pegang mic sampai dengan 2 tangan, padahal mic itu kan nggak berat. Betul, ya. Nah, kemudian juga ketika pegang mic beberapa kali saya juga melihat bahwa, nah seperti ini, ya, kemudian digenggam erat-erat, ya. Ini adalah bahasa nonverbal yang biasanya mengatakan bahwa informasi ini harus tetap saya jaga kuat-kuat. Ya, ada informasi yang harus masih tetap konsisten saya pegang. Artinya ketika dihadapkan kepada satu pernyataan bahwa menurut saksi yang lain informasinya tidak seperti ini. Nah, maka yang beliau lakukan adalah ini adalah apa yang disebut dari nature of kebohongan ini adalah the incorrect inference bias. Jadi mencoba untuk menghindari menjawab itu dengan mengatakan bahwa ya menurut saya begini. Nggak ada penjelasan yang lain. Bu Monika, tadi kan juga ketika ditanyakan soal penembakan, kemudian dinyatakan Sambo, tapi kita juga lihat ekspresi dari Eliezer yang juga sempat geleng-geleng. Kita bisa sambil lihat, ini artinya ada, ini kita lihat bersama. Artinya ada ketidaksinkronan antara pernyataan Sambo dengan apa yang kemudian diketahui sejumlah saksi, termasuk Eliezer. Ya, dalam proses berkomunikasi beberapa arah seperti ini, ya, di mana Eliezer tidak memiliki kesempatan untuk berbicara secara verbal, ya, tetapi nonverbalnya bisa berbicara melalui gesturnya, ya. Ketika mendengarkan sesuatu dan kemudian ada respon dari menggeleng, ada kemudian juga bahkan tertawa, ada kemudian juga merasa geram, merasa marah yang terlihat dari ekspresinya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo ini tidak sesuai dengan apa yang dialami maupun dirasakan oleh Eliezer. Oke, Bu Monika, kalau kita lihat ini kan tadi ketika cerita soal pelecehan, Sambo masih terlihat marah, nadanya agak sedikit meningkat, tapi kemudian ketika dia menjawab pertanyaan yang lain, nadanya menurun seperti yang tadi Anda sempat sampaikan. Apa ini kemudian ada informasi yang kemudian ada unsur yang memang ia pertahankan untuk tetap ia ceritakan di persidangan, atau memang ini bagian dari kebohongan juga? Ya. Jadi seharusnya yang konteks mengenai pelecehan seksual ya, ini adalah memori yang disebut memorinya itu adalah episodik ya. Ini adalah memori yang sangat penting banget gitu ya, episodik. Nah, harusnya ketika seseorang menceritakan mengenai sesuatu yang penting, episodik ini bisa dijelaskan secara detail atau ketika tidak bisa dijelaskan secara detail, penuh dengan muatan-muatan emosi yang terbaca melalui ekspresinya. Ya, melalui gesturnya. Tapi ternyata ini tidak terlihat pada Pak Sambo, ya. Sehingga yang beliau lakukan adalah mencoba untuk mengalihkan sehingga isunya tidak lagi ke pelecehan seksual. Ya, ini ekspresi yang ditunjukkan adalah jangan masuk kepada episodik ini, tetapi bergeser ke hal yang lain. Bu Monika, ini kita lihat sama-sama ini ketika barang bukti diperlihatkan di persidangan. Tadi kan ketika duduk Sambo membungkuk, dia terlihat lemas begitu ya, suaranya juga tone-nya turun. Tapi ketika diberikan diperlihatkan alat buktinya, ini Sambo nampaknya percaya diri dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Ya. Gini, karena berita mengenai senjatanya ini sendiri juga beragam berita ya. Terus kemudian juga dari posisi yang tadinya sudah nyaman duduk, kemudian harus memperagakan dan mengingat sesuatu, maka ada perubahan state of mind ya. Ketika seseorang duduk itu pastinya emosinya juga lebih down, tetapi ketika melakukan sesuatu, kalau kita bilang PD ya karena ada perubahan dari gestur ya. Fisiologis ya, fisiologisnya berubah. Oke, terima kasih Bu Monika Kumalasari telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi benarkah jihad jadi alasan aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Kita akan kembali usai jeda. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. BRI mempersembahkan ajang hiburan dan edukasi Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan digelar di Pantai Mertasari, Sanur, Kota Denpasar. Seru dengan panggung hiburan, meriah dengan penampilan slang dan leto. Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan. Sabtu 10 Desember pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Bom meledak sekitar pukul 8.20 pagi tadi saat jajaran Polsek sedang apel pagi. Apa itu yang meledak? Polda Jawa Barat memastikan pelaku bom membawa 2 bom ke Polsek Astana Anyar. 1 melekat di tubuh pelaku, 1 lagi belum sempat meledak. Bom yang belum sempat diledakkan tersebut sudah dilakukan disposal atau diledakkan secara sengaja saat proses sterilisasi oleh Gegana Satbrimo Polda Jabar. Sementara itu TKP masih dijaga ketat aparat. Kabid Humas Polda Jabar menyebut 11 orang korban terdiri dari 9 luka, 2 korban meninggal termasuk pelaku bom dan seorang anggota Polsek bernama Aibda Sopyan. Sekali lagi diberitakan kepada masyarakat di depan Polsek, di mana akhirnya menimbulkan korban saat ini kurang lebih sekitar 9 orang dan 1 orang meninggal. Untuk 1 pelaku sendiri sudah ada diidentifikasi. Jadi anggota yang terluka ini ada 8 orang dan 1 masyarakat. Yang meninggal katanya petugas, Pak? Ada 1 orang anggota meninggal.
Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat mengunjungi TKP ledakan mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Pelaku teridentifikasi dengan nama Agus Sujatno alias Abu Muslim, warga Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Pelaku merupakan ex-narapidana teroris bom Panci, Cicendo, Bandung 2017 lalu dan sempat ditahan 4 tahun di lapas kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan. Pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Saudara, di TKP polisi menemukan sebuah motor biru yang bertuliskan KUHP. Benarkah aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung ada kaitannya dengan pengesahan KUHP atau memang polisi masih jadi target? Kita bahas bersama dengan Hasibullah Satrawi, pengamat terorisme sekaligus Direktur Aliansi Indonesia Damai, AIDA. Mas Satrawi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik, Mas. Mas, analisa Anda terkait dengan bom bunuh diri kali ini kan dia ini adalah pelaku di bom Cicendo ya, bom Panci kali itu 2017. Baru keluar Nusa Kambangan, kemudian sekarang beraksi lagi. Artinya deradikalisasi itu sama sekali tidak jalan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bela sungkawa dulu Mbak Livi kepada keluarga korban yang menjadi korban daripada aksi serangan ini. Semoga segera menjadi kuat dan mendapatkan hak-haknya, karena ini bagian daripada perubahan penanganan korban terorisme di Indonesia belakangan yang sudah memiliki ketentuan mengenai pemenuhan hak. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Livi tadi, bagaimana dengan serangan ini? Menurut saya dengan melihat catatan dari Agus ini sebenarnya kombinasi dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor ideologi yang menegaskan kepada para anggota JAD bahwa keimanan itu tidak cukup, al-iman billah itu tidak cukup, dia harus tambahkan dengan yakfur bitawud, kekufuran kepada tauhid. Dan ekspresi daripada kekufuran kepada tauhid itu salah satunya adalah melawan atau menyerang kepada polisi sebagai ansor tauhid. Jadi bagi orang-orang JAD serangan seperti ini itu dianggap sebagai pembuktian daripada keimanan mereka, karena iman saja tidak cukup, dia harus yakfur bitawud. Kemudian salah satu indikator atau ekspresinya adalah memusuhin ataupun melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada aparat ataupun polisi sebagai ansor tauhid. Baik. Itu satu dimensi, Mbak Livi. Nah, dimensi yang lain karena ini berkaitan dengan residivisme tadi, hanya ada dimensi juga balas dendamnya gitu. Karena kenapa kemudian mereka dulu tertarik dan melakukan aksi di Cicendo, dan sebenarnya orang ini sudah mencoba untuk melakukan aksi di kantor polisi bukan hanya sekarang gitu kalau dibaca dari sejarahnya, tapi juga sebelumnya gitu. Karena dianggap polisi itu sebelumnya melakukan aksi penegakan hukum yang sampai menewaskan teman-temannya. Jadi ada faktor ideologi sekaligus balas dendam yang kemudian membuat orang ini terus melakukan untuk bisa menyerang polisi. Mas Satrawi, tapi kan ada konsep dan juga deradikalisasi yang juga seharusnya dilakukan untuk para narapidana terorisme di lapas ketika kemudian pelaku ini kemudian sempat ditahan saat itu di Nusa Kambangan. Ini gimana ketika napi yang kemudian bekas napi terorisme kelar ditahan, kemudian dia keluar melakukan aksinya lagi? Ya, sebagai evaluasi menurut saya memang kita harus mengakui bahwa adanya penyerangan seperti ini
menunjukkan adanya upaya-upaya yang dalam undang-undang kita disebut sebagai deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas itu belum mencapai tujuan normatif dari undang-undang ini. Tentu tidak bisa ini kemudian secara alibi kita katakan orang ini tidak mau ikut program deradikalisasi. Karena secara konsep orang yang memang masih radikal dia tidak akan mengikuti kegiatan apapun. Jadi justru orang seperti ini yang mestinya menjadi objek ataupun orang yang mendapatkan program deradikalisasi. Kalau belum mau, nah itu yang menurut saya harus kita putar otak, putar strategi, putar cara bagaimana caranya agar orang ini bisa menjadi mau. Nah, cuman sekali lagi ini tidak pernah menjadi mudah Mbak Livi karena ini berkaitan dengan keyakinan orang. Jadi orang meyakini A, bagaimana agar bisa menjadi B itu sama sekali tidak mudah. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua, baik lembaga negara ataupun non lembaga negara yang bekerja di bidang hal seperti ini, bagaimana untuk lebih sungguh-sungguh secara strategis menargetkan orang-orang seperti Agus yang memang membutuhkan program ini daripada mungkin yang sudah misalkan sudah berubah, sudah menerima materi dan lain sebagainya. Itu penting, tapi justru orang yang seperti ini menurut saya harus menjadi concern bersama agar potensi residivismenya menyerang kembali melakukan ancaman keamanan itu menjadi berkurang setelah keluar dari lapas ataupun apalagi sudah bebas gitu Mbak. Mas Satrawi, bukankah ketika napi terorisme itu keluar dari lapas pasca menjalani tahanan dia masih dalam pemantauan? Sejatinya begitu dan aturannya juga begitu. Apalagi ada konsep program yaitu deradikalisasi di luar lapas. Memang sistem kita atau aparat kita bisa memantau. Cuman kan lagi-lagi hubungan di antara polisi dengan penjahat itu kan tidak bisa normatif Mbak Livi. Jadi masing-masing mencari celah gitu. Orang dibuntutin, dia sadar dibuntutin, dia mencoba untuk bagaimana bisa sembunyi gitu. Jadi ini harus lengkap kita ngebacanya bahwa mungkin ada kecolongan misalkan itu yang harus kita perbaiki bareng-bareng, kita perkuat lagi agar apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang 2018 karena undang-undang ini menurut saya targetnya cukup ambisius yaitu bagaimana agar tidak terjadi aksi-aksi seperti ini. Itu wewenang pencegahan preventif itu sangat-sangat diberikan penguatan gitu. Sehingga nanti kita harapkan aparat bisa melakukan upaya yang maksimal agar tidak terjadi serangan bom bunuh diri kembali seperti ini Mbak Livi. Mas, kalau kita lihat tadi Mas Satrawi di motor pelaku itu kan ada tulisan KUHP. Sementara yang diserang itu adalah kantor polisi. Kenapa setiap ada aksi terorisme polisi sering jadi incaran? Padahal sebenarnya KUHP dan polisi kan tidak ada kaitannya langsung. Itu kan kemarin disahkannya di DPR. Apakah karena polisi itu dinilai sebagai togut, sebagai musuhnya para teroris atau seperti apa? Untuk polisi sudah pasti jawabannya iya. Nah saya tertarik untuk mengembangkan yang tadi ditanyakan Mbak Livi juga. Bagaimana dengan pesan yang termuat di motor itu? Karena konteksnya sekarang adalah mengenai pengesahan RUU KUHP, ada penolakan dan kemudian ada pesan seperti itu. Apakah ini dalam rangka itu? Sejauh saya mengikuti orang-orang JAD seperti ini, orang JAD itu jangankan rancangannya, KUHP-nya tidak dia terima. Itu pesan di motor itu jelas bahwa KUHP itu adalah hukum tauhid, hukum setan, harus dilawan. Jadi sikap ideologi bukan sikap politik, sikap ideologi daripada JAD itu tidak pernah menerima hukum apapun di Indonesia atau dimanapun karena mereka menginginkan hukum Allah dalam bentuk Al-Quran yang harus tegak. Nah oleh karena itu yang ingin saya sampaikan ini agak terlalu politis kalau kemudian dikaitkan dengan penolakan atau pro kontra mengenai RUU KUHP yang disahkan ini. Menurut saya ini nggak ada kaitannya, walaupun nggak ada kaitannya. Sudah mulai ada di laporan-laporan bahwa sang pelaku membawa pesan menolak RUU KUHP. Menurut saya ini agak jauh dari karakter daripada kelompok ini yang dia tidak politis semata-mata tapi justru ideologis dan ideologinya memang menolak KUHP. Jadi mereka tidak mau RUU KUHP, KUHP-nya pun dia tolak gitu. Dan menganggap polisi sebagai togut ya, sebagai musuh mereka. Polisi sebagai togut, aparat sebagai togut juga, Mbak Livi. Terima kasih Hasibullah Satrawi, pengamat terorisme telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Saudara pengacara Ismail Bolong menyebut Ismail Bolong kini berstatus tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri dalam kasus gratifikasi tambang ilegal. Lebih lengkap usai jeda. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di beberapa wilayah akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Adisti Larasati. 2 dari 4 pelaku perampokan minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap tim Jatan Ras Polres Metro Bekasi. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ada logam mulia dan uang tunai 35 juta rupiah, serta 3 unit motor hasil kejahatan. Dalam aksinya, kawanan ini mengincar minimarket yang beroperasi pada malam hari. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Kompas Update akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Denpasar mulai dari tanggal 9 hingga 11 Desember di Pantai Mertasari Sanur. Dimeriahkan oleh Mahalini, Sleng, Leto, dan juga Kotak. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Anda
Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri, pengacara Ismail Bolong membenarkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi tambang ilegal. Ismail Bolong juga berstatus tahanan Barreskrim. Pengacara Ismail Bolong, Johannes L. Tobing, memastikan tidak ada suap dari kliennya ke perwira tinggi Polri. Melalui pengacaranya, Ismail Bolong mengklaim tidak pernah bertemu Kabar Reskrim. Menurut pengacara, pemeriksaan Ismail Bolong masih dilanjutkan hari ini. Namun pengacara mengaku tak mau menanggapi soal video pengakuan Ismail Bolong dengan dalih di luar kuasanya. Jujur, yang saya harus sampaikan, Pak IB sudah resmi jadi tersangka. Dan secara ini juga kami menyampaikan bahwa Pak IB sudah resmi ditahan juga. Ya. Dan sedang per hari ini apa? Per kemarin jam 1.45. Jadi jawabannya adalah, jujur aja, hari ini kami bersama tim semua datang pagi ini. Saudara, jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti pada Ferdi Sambo. Sambo membenarkan pistol barang bukti merupakan senjata yang digunakan untuk menembak Yosua. Lebih lengkap usai jeda. Bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian. Nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih. Vannis White. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian. Nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih. Vannis White. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti pada Ferdi Sambo, diantaranya baju yang dipakai Sambo saat terjadi penembakan, senjata api yang digunakan untuk menembak Yosua, serta sarung tangan. Sambo membenarkan pistol barang bukti adalah senjata yang digunakan untuk menembak Yosua. Senjata apa ini Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Austria Glock berapa? Enggak. Oh iya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya? Membackup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang ya, ambil dari nembak ke punggung Yosua. Yosua. Ya.
Seingat saya itu senjata Eliezer. Seingat saudara ini senjatanya Eliezer. Saudara Ferdi Sambo menceritakan momen ketika istrinya Putri Chandrawati menelpon dan melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua. Sambo yang ketika itu berada di Jakarta menyebut akan kembali ke Magelang menjemput Putri, namun Putri menolak. Komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua. Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak, Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan, atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan Pak, semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Yosua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya, karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah mah kalau begitu, kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget yang mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain gitu. Oke. Saudara Sambo kembali memberikan keterangan yang berbeda dengan Eliezer dalam adegan penembakan Yosua. Saat ditanya jaksa, Sambo menyatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata jongkok ataupun tembak. Di Duren 3, ini tadi sudah ditanyakan banyak. Satu ketinggalan. Apakah saudara pernah mengatakan jongkok? Jongkok? Seingat saya tidak. Tembak? Tembak? Tidak. Cuma hajar? Hanya hajar, Cat. Ya, perlu saudara ketahui saksi bahwa si Kuat menyampaikan bahwa mendengar kata-kata jongkok. Jongkok. Ya. Ricky juga mengatakan seperti itu. Nah, RR gitu. Ya, karena mendengar. Terima kasih, saya lanjutkan. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, Pertamina meresmikan LPG Production Booster System atau pelaju produksi LPG di kilang Badak LNG Bontang, Kalimantan Timur. Informasi berikut mendapatkan dukungan dari PT Pertamina Persero. Demi menambah kapasitas produksi LPG, Pertamina meluncurkan LPG Production Booster System di kilang Badak LNG Bontang, Kalimantan Timur. Inovasi Pertamina memanfaatkan kandungan gas propana dan butana yang hanya 1% untuk menghasilkan gas LPG.
Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati berharap inovasi ini bisa mengurangi impor LPG. Ini sungguh suatu capaian yang luar biasa dan dengan tahap operasinya dan telah terbuktinya inovasi ini, maka ini akan kita terapkan juga di beberapa lokasi yang memiliki suplai gas dengan kandungan propan dan buten yang rendah seperti ini ya, yang sebelumnya tidak bisa diekstraksi menjadi LPG, ini menjadi memungkinkan. Hingga 2020, impor LPG mencapai 80% dari total kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan investasi senilai 9,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 146,9 miliar rupiah ini, diproyeksi menambah laju produksi LPG mencapai 1,56 juta meter kubik atau 780 ribu metrik ton hingga 2027 mendatang. Yanuari Swandanu, Kompas TV Bontang, Kalimantan Timur. Saudara, kejutan kembali terjadi di Piala Dunia 2022 singa Atlas Maroko menyingkirkan tim Matador Spanyol di babak 16 besar lewat drama adu penalti.
Teroris. Selain pelaku, satu anggota Polri tewas akibat bom bunuh diri. Bom bunuh diri meledak di Mapolsek Astana Anyar saat anggota Polsek apel pada Selasa pagi. 10 polisi dan 1 warga sipil terluka akibat ledakan. Pelaku teridentifikasi bernama Agus Sujarno. Pernah ditangkap terkait kasus bom Cicendo. Pelaku juga terafiliasi dengan jaringan JAD Bandung atau Jawa Barat. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun. Korban bom bunuh diri Aibda Sofyan langsung dimakamkan di Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat. Proses pemakaman dilakukan secara kedinasan oleh Satuan Polrestabes Bandung. Aibda Sofyan sendiri meninggalkan istri dan 3 orang anak. Rabu sore, jenazah pelaku bom bunuh diri dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Bandung. Jenazah pelaku dibungkus dengan 4 kantung jenazah untuk kemudian diotopsi. Kita ke informasi selanjutnya. Pada sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini di hadapan Majelis Hakim, Ferdi Sambo menceritakan saat istrinya Putri Chandrawati menemuinya di rumah pribadi Saguling begitu tiba dari Magelang. Putri mengaku pada Sambo jika istrinya diperkosa Yosua. Menurut Sambo, Putri juga diancam saat Yosua hendak memerkosa istrinya. Namun Sambo mengaku peristiwa pemerkosaan baru diketahui saat bertemu istrinya di Jakarta sepulang dari Magelang pada 8 Juli 2022. Sambo mengaku sebelumnya ia hanya diceritakan bahwa istrinya menerima ancaman. Meski mengaku khawatir, hal itu mereda ketika istrinya bercerita semua sudah aman. Karena itu, sebelum ia mengetahui istrinya diperkosa, Sambo masih berencana untuk bermain bulu tangkis. Namun pengakuan Sambo mendapat sanggahan dari majelis hakim. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya yang mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ferdi Sambo mengakui bahwa dirinya lah yang merancang skenario tembak-menembak antara Richard Eliezer dan juga Yosua.
8 Juli, Sambo tidak puas dengan jawaban Yosua saat ditanya soal kejadian di Magelang. Kemudian, Sambo memerintahkan hajar kepada Eliezer. Sambo pun panik dan merancang skenario tembak-menembak dengan cara menembakkan senjata Yosua ke dinding. Namun, keterangan soal senjata Yosua disangsikan majelis hakim. Saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding, itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya. Betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan, baik yang Steyer maupun yang HS. Dari keterangan Ferdi Sambo yang bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, Eliezer mengatakan banyak yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Sejumlah kesaksian Sambo yang disanggah Eliezer antara lain soal perintah menembak Yosua di lantai 3 rumah Saguling, lalu soal pemberian amunisi pistol oleh Sambo, kemudian soal konfirmasi peristiwa Magelang pada Yosua sebelum ditembak, serta bahasa perintah Sambo untuk menembak Yosua. Selain Eliezer, ada sedikit sanggahan juga yang disampaikan terdakwa Ricky Rizal di penghujung persidangan. Banyak yang salah ya mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar adanya yang mulia. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Mohon izin yang mulia, ada yang beberapa saya tanggapi yang mulia. Ya. Terkait untuk bergabung kembali menjadi PKO di Propam itu tahun 2021 bukan 2020. Terus ditugaskan ke Magelang sekitar bulan Mei 2021 itu sendiri dulu yang mulia, tidak langsung bersama dengan Kuat Ma'ruf. Karena Kuat Ma'ruf baru bergabung pada bulan Mei 2022. Terus untuk tadi disampaikan menegaskan aja untuk patwal, memang di pemeriksaan saksi kemarin kami sudah menyampaikan bahwa saya yang menghubungi patwal dari Magelang dan itu sudah menjadi kebiasaan perangkat untuk menyiapkan mobil dan lain sebagainya. Satu lagi yang mulia, untuk posisi pada saat terjadi penembakan di rumah Duren 3, saya ingat saya tidak sejajar atau yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo, karena saya ingat saya ada di belakang. Seingat saya juga saudara Kuat Ma'ruf juga tidak sejajar, tapi ada di belakang yang mulia. Terima kasih. Itu saja ya. Bagaimana saudara saksi? Satu persatu bekas anak buah Ferdi Sambo mengungkapkan jeritan hatinya setelah mereka sadar telah terseret dan menjadi korban dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Simak informasinya sesaat lagi. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Copit. Padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak lepas dari kegiatan ekspor-impor. Saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo. Penggabungan Pelindo menjadikan konektivitas maritim semakin kuat. Dengan pelayanan yang semakin cepat dan efisien, Pelindo siap bersinergi menjadi mata rantai logistik Indonesia untuk dunia. Pelindo, pintu gerbang menuju perekonomian dunia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Almas RS, redefine the car. Halo. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, dibukanya kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua oleh Richard Eliezer membuat semua skenario Verdi Sambo terbongkar hingga akhirnya berantakan. Dan hari ini Verdi Sambo duduk di kursi saksi. Pertanyaannya, apakah di kursi saksi ini Sambo berkata jujur atau justru masih membangun skenario untuk menambal kegagalan sebelumnya? Di kursi saksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Verdi Sambo membeberkan kronologi dan alasan mengapa pembunuhan Yosua ini terjadi. Yakni dipicu karena Yosua melecehkan sang istri, Putri Chandrawati, saat di Magelang. Tapi setelah sidang demi sidang berlalu dan banyak keterangan saksi dihadirkan, pertanyaannya, apakah benar ada pelecehan di Magelang?
Kalau kita mengingat lagi saudara, tak ada saksi yang melihat peristiwa itu, baik Kuat, Ricky, Eliezer, atau Susi. Selain itu dari keterangan Ricky Rizal, pasca keributan di Magelang, Putri masih sempat bertemu dengan Yosua dan berbincang di kamar. Dan yang membuat hakim menilai janggal terkait sikap atau reaksi Sambo usai mendapat laporan dari istrinya tentang peristiwa di Magelang. Pasalnya, meski merasa khawatir, Sambo nyatanya malah pergi untuk main bulu tangkis. Saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Hakim sepertinya mengendus ada narasi yang tengah dibangun Ferdy Sambo jika pembunuhan Yosua dilakukan secara spontan. Saat itu Ferdy Sambo menyatakan rencana awal akan mengonfirmasi Yosua usai pulang dari bulu tangkis. Namun tiba-tiba Sambo mampir lewat ke Duren 3. Hal ini dinilai hakim tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan keterangan saksi prayogi Azhar Romer dan petugas Patwal. Kejanggalan lain yang diendus oleh hakim dari kesaksian Ferdy Sambo adalah soal senjata. Saat itu setelah Yosua tewas ditembak Eliezer, Sambo pada kesaksiannya mengaku panik dan spontan membuat skenario tembak-menembak dengan menembak dinding menggunakan senjata milik Yosua yang kata Sambo berada di pinggang Yosua. Tetapi hakim menilai keterangan ini janggal sebab senjata Yosua yang dipakai Ferdy Sambo sudah disita sebelumnya oleh terdakwa Ricky Rizal. Melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas. Senjata Joshua itu sudah diamankan, baik yang stayer maupun yang HS. Ya. Tapi saudara mengatakan tadi, saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Yosua sudah diamankan. Di sidang hari ini ada pengakuan menarik dari Ferdy Sambo, saudara. Ferdy Sambo merasa diuntungkan dengan rusaknya CCTV di Duren 3. Matinya CCTV ini membuat Sambo percaya diri untuk membuat skenario tembak-menembak karena tidak ada bukti. Maka saya yakin saja bahwa itu rusak karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua ya mulia. Pada saat olah TKP yang kedua. Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak saya tidak akan berani seperti ini. Pada 10 Juli, 2 hari setelah terbunuhnya Yosua, terungkap jika Sambo memang memberikan hadiah bagi terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Namun Sambo menyebutnya dengan bahasa yang lebih halus, yakni jaminan hidup bagi ketiganya dalam rangka terima kasih karena sudah membantu skenario yang dibuatnya. Menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard yang mulia. Kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya akan merawat keluarga kamu, saya akan membiayai kamu beserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya buat yang mulia. Richard dibayar 1 M, terus Ricky dan Kuat 500 juta dijanjikan. Itu terrealisasi tidak?
Sementara kan belum, Yang Mulia. Skenario Sambo yang makin kesini makin berantakan, membuat ajudan dan anak buah yang awalnya mendukung akhirnya berbalik arah menyudutkan Sambo. Yang pertama kali melawan tentu saja Richard Eliezer, si pembuka kotak Pandora. Lalu satu persatu bekas anak buah Ferdi Sambo mulai mengungkapkan jeritan hatinya setelah mereka sadar telah terseret dan menjadi korban dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Karir di kepolisian hancur, bahkan hingga duduk di kursi terdakwa, membuat air mata anak buah Sambo tumpah di pengadilan. Saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini. Bagaimana perasaan saudara? Sedih, Yang Mulia. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja aja, Yang Mulia. Bagaimana? Hanya bekerja, Yang Mulia. Hanya bekerja perintah. saja. Siap. Dan saudara sebelumnya? Wakaden Paminal. Wakaden Paminal. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani pidananya. Kesal, marah. Jenderal kok bohong. Susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami Kabag Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan Majelis Hakim bagaimana keluarga kami. Ada yang melawan, ada pula yang tetap setia berdiri di sisi Ferdi Sambo, yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Meski berulang kali diragukan dan diperingatkan oleh Majelis Hakim, Ricky dan Kuat tetap kekeh pada kesaksiannya yang tak jauh berbeda dengan kesaksian Ferdi Sambo. Ada pepatah yang tepat menggambarkan hancurnya skenario Sambo ini. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, bau busuknya tetap tercium juga. Serapi-rapinya Ferdi Sambo berusaha menutupi kejahatannya. Pada akhirnya kebenaran yang akan membongkarnya. Kuasa hukum Eliezer heran dengan pernyataan Ferdi Sambo soal perselingkuhan dengan perempuan misterius. Selengkapnya berita utama segera kembali. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Disti Larasati. Tidak kuat menanjak, sebuah truk kontainer menabrak warung yang berada di bawahnya. Awalnya truk yang membawa kontainer tersebut akan masuk ke pabrik garmen. Namun karena tak kuat menanjak, truk akhirnya mundur dan menabrak warung di kawasan Jalan Raya Bocimi, Ciawi, Kabupaten Bogor. Badan kontainer yang melintang di tengah jalan menyebabkan arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Sukabumi maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan. Kompas Update akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Disti Larasati. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh.
Dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Enak. Dari Lynx Food. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki 5 di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kita simak 5 sorotan pilihan kita di berita utama edisi kali ini. Yang pertama ada kuasa hukum Eliezer yang heran dengan pernyataan Ferdi Sambo soal perselingkuhan dengan perempuan misterius dalam kasus penembakan Yosua. Padahal kliennya tak pernah menyebutkan hal itu di persidangan. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Yosua. Tidak ada motif lain apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Inilah bantahan Sambo saat ditanya awak media perihal perempuan misterius di rumahnya. Pernyataan ini untuk menanggapi kesaksian Eliezer di persidangan. Kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi pun heran, mengapa Sambo tiba-tiba menyebut masalah perselingkuhan dan menuding kliennya berbohong. Ada perempuan menangis di rumah Bangka. Nah, yang menjadi aneh, pernyataan Ferdi Sambo menyampaikan perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan. Padahal Richard Eliezer tidak menyampaikan soal perselingkuhan. Kok saudara Ferdi Sambo bisa sampaikan perselingkuhan? Biarlah publik yang menilai. Itu yang pertama. Sebelumnya, Eliezer sempat mengungkap adanya sosok perempuan di rumah pribadi Sambo di Jalan Bangka dalam kondisi menangis. Peristiwa itu terjadi pada awal Juni sebelum peristiwa penembakan Yosua. Ketika itu, Sambo dan Putri Chandrawati juga berada di rumah.
Eliezer mengatakan Putri lebih dulu tiba di rumah Bangka dengan wajah marah, disusul oleh Ferdi Sambo juga dengan wajah marah. Setelah itu ada rekan Sambo yang dipanggil Ko Erben yang datang ke rumah Bangka. Hingga kini, sosok perempuan menangis itu masih menjadi misteri. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, saudara, mantan anak buah Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri, Agus Nurpatria, membantah ada intimidasi kepada keluarga Yosua saat rombongan Hendra Kurniawan menemui keluarga Yosua di Jambi 11 Juli yang lalu. Bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, mantan anak buah Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri, Agus Nurpatria, membantah ada intimidasi kepada keluarga Yosua saat rombongan Hendra Kurniawan menemui keluarga Yosua di Jambi 11 Juli lalu. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju, Yang Mulia. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua langsung menepis kesaksian Agus. Keluarga Yosua menegaskan Hendra dan rombongannya datang ke Jambi dengan cara tidak sopan, bahkan sempat mengancam. Jadi kami juga nggak menduga kayak gitu cara perbuatan mereka datang masuk ke rumah tidak sopan dan tidak hormat ya. Mereka pakai sepatu dan mereka melarang jangan ngambil video, jangan ada yang merekam, jangan ada yang live. Bahkan mereka nunjuk kepada kami jangan ada satupun yang ngambil video dan rekaman gitu. Nah, dari sana kan perbuatan mereka sudah kan tidak bagus. Sementara dia di persidangan membantah. Selain menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan mendapat sorotan karena menggunakan jet pribadi untuk pulang pergi menemui keluarga Yosua di Jambi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Bukan hanya sakit hati diperlakukan berbeda dari sang kakak, pelaku pembunuhan sekeluarga di Magelang, Jawa Tengah mengaku kesal karena menanyakan hasil investasi orang tuanya. Sakit hati karena diperlakukan berbeda oleh orang tua. Rupanya bukan satu-satunya alasan dari Dio Dava tega meracun orang tua dan kakaknya. Kekesalan Dio rupanya memuncak saat orang tuanya mempertanyakan hasil investasi yang sedang dikelola pelaku. Perlu diketahui, jika sebelumnya pelaku kerap meminta uang pada orang tuanya hingga mencapai 400 juta rupiah dengan dalih investasi. Namun ternyata dari 400 juta rupiah ini hanya sedikit uang yang digunakan oleh pelaku untuk investasi. Itu kamu minta dikasih gitu. Untuk mintanya itu untuk mengajak investasi. Alasannya mengajak investasi. Berapa banyak investasinya? Sekitar 400 juta. 400 juta. Itu yang terakhir. Investasinya? Iya. Nah, investasinya atau pura-pura atau hanya pura-pura saja? Hanya sedikit ya. Hanya sedikit. Jadi sebagian uang itu kamu investasikan, sebagian lagi kamu pakai gitu. Ya. Pelaku diketahui merencanakan pembunuhan dengan menggunakan zat kimia mematikan. Percobaan pembunuhan ini bahkan dilakukannya lebih dari satu kali. Kemarin yang bersangkutan menyampurkan zat kimia ya berupa cyanida, ya kalium cyanida lebih tepatnya, ke dalam minuman yang setiap pagi disajikan oleh ibu kandung daripada tersangka. Atas perbuatannya, Dio Dava kini terancam jerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Bayu Aji, Kompas TV Magelang, Jawa Tengah. Masih soal kasus pembunuhan, saudara, kita simak bersama. Pembunuh tersenyum yang memasukkan jenazah ke dalam troli di sebuah apartemen hari ini menjalani rekonstruksi. 26 adegan diberakakan mulai dari persiapan hingga pembunuhan korban. Masih ingatkah Anda dengan sosok ini? Rudolf Tobing tersenyum sambil membawa troli di dalam lift apartemen. Tak ada yang menyangka,
Rupanya Rudolf tengah membawa sesosok jenazah sahabatnya, Ica, di dalam troli itu. Ia hendak membuang jenazah korban ke pinggir jalan. Rabu siang, polisi melakukan proses rekonstruksi pembunuhan Ica di sebuah gedung dan area parkir. Rudolf memeragakan 26 adegan, mulai dari persiapan, pembunuhan di dalam apartemen, hingga saat memasukkan jasad Ica ke dalam mobil. Rudolf membunuh Ica di apartemen Green Pramuka pada pertengahan Oktober lalu karena motif dendam. Setelah membunuh Ica, pelaku kemudian membawa jasad korban menggunakan troli ke mobil dan membuangnya di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi. Jasad korban kemudian ditemukan oleh warga pada 17 Oktober malam. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Jelang pernikahan anak bungsu Kaesang Pangarep, ibu negara Iriana menyempatkan diri piknik keluarga. Sementara Kaesang tidak ikut dan sibuk urusan persiapan pernikahannya. Jelang pernikahan Kaesang Pangarep, ibu negara Iriana Jokowi menyempatkan diri piknik di Solo. Ibu Iriana ditemani anak dan menantu serta cucu-cucunya berkeliling kota Solo dengan naik bus tingkat Werkudara. Namun, Kaesang Pangarep tidak ikut di kegiatan piknik keluarga kali ini. Tidak hanya berkeliling kota Solo, rombongan juga menyempatkan berfoto di depan lampion bergambar Sinterklas dan rusa di halaman Balai Kota Solo. Kalau Ibu Iriana dan Gibran Rakabuming Raka masih sempat jalan-jalan, lain halnya dengan Kaesang Pangarep yang tampak sibuk mempersiapkan hari pernikahannya. Termasuk meninjau kesiapan lokasi tempat resepsi prosesi unduh mantu di Pura Mangkunegaran. Kaesang berharap semua acara berjalan dengan lancar. Bismillah juga, ya, untuk syukuran sama mohon keselamatan, kelancaran untuk acara nanti di hari ini. Tadi apa saja yang dilakukan? Ya doa, maaf sudah. Masih lewat bekas Mangkunegaran. Aku pakai bandai jadi harus kangen. 1 minggu gak ketemu Mbak Elsa, gimana perasaannya? Ya, ada. Kaesang mengaku puas dengan sejumlah persiapan yang sudah dilakukan untuk hari pernikahannya nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi Maluku Utara dijual. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Kalau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Dalam 3 tahun ini sudah mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian membaik, investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Bank Mandiri sebagai urban lokomotif dengan beragam program dukungan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah perkotaan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memperdayakan masyarakat melalui berbagai program digital dan kekinian yang akan memberikan dampak sosial yang positif, memberikan kontribusi terbaik untuk negeri dengan mensejahterakan rakyat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat agar Bank Mandiri terus dapat memberi sumbangsi terbaik untuk Indonesia. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go!
Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara dijual di situs lelang asing. Menparekraf Sandiaga menjelaskan Kepulauan Widi tidak dijual, melainkan tengah dikembangkan oleh pihak ketiga, PT Leadership Island Indonesia, dengan mencari investor. Pulau Widi dipastikan tetap milik pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Sudah mendapatkan klarifikasi dari Bapak Bupati bahwa kerjasamanya itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pihak swasta, tapi tidak untuk diperjualbelikan, tapi untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat Halser. Jadi untuk teman-teman yang tadi pagi khawatir tentang dijualnya di Kepulauan Widi, maka dipastikan itu keliru. Sorotan lainnya, sebanyak 48 musisi Indonesia terlibat dalam konser amal gitaris untuk negeri bagi para korban gempa Cianjur. Konser dilaksanakan di Bentara Budaya Jakarta di Palmerah. Sejumlah musisi terkenal hadir meramaikan konser untuk menggalang dana guna membantu para korban gempa Cianjur. Di antaranya Dewa Bujana, Topati, Ian Antono, Andi Rif, dan lainnya. Penampilan secara kolaborasi ini diharapkan mampu mengumpulkan donasi melalui karya seni. Tak hanya musik, karya seni yang dihadirkan juga termasuk lukisan dan pentas puisi. Siap? Ini dulu, disebut. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di BBJ. Triksi, bagaimana atensi penonton dengan acara hari ini? Sudah sangat ramai saya lihat di belakang Anda.
Ya betul sekali Mas Sister dan juga saudara, kalau melihat dari penontonnya saja, dari tamu yang sudah hadir, bukan hanya di dalam Bentara Budaya Jakarta, tapi juga di luar Bentara Budaya Jakarta ini sangat antusias begitu ya, menyaksikan bagaimana kolaborasi dari 65 musisi ternama ini menampilkan karya seni, menampilkan atau mengekspresikan utara hati mereka, karena mengingat juga bagaimana konser amal Gitaris untuk Negeri ini memang bertujuan baik, bertujuan mulia, yakni untuk menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Tadi kalau kami berbincang dengan sejumlah penonton, dengan beberapa tamu yang hadir, mereka menyebut bahwa bahkan mereka yang hanya menonton dan menyaksikan konser amal saja sangat antusias dan sangat bahagia, karena mereka juga bisa berkontribusi secara langsung dengan menyumbangkan dana mereka di tempat ini melalui konser, dan juga bagaimana melihat musisi-musisi ini memperjuangkan, menampilkan begitu ya jiwa mereka, kepedulian mereka terhadap sesama melalui karya seni yang ditampilkan pada malam hari ini. Dan semangat pun juga bukan hanya dari para penonton atau tamu saja, My Sister, tapi juga dari musisi-musisi yang hadir dan juga ikut berkolaborasi. Tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah musisi yang berkolaborasi di tempat ini. Tadi mereka menyampaikan bagaimana harapannya dengan konser amal ini bisa menjadi estafet atau tongkat estafet bagi musisi-musisi lainnya, atau bahkan dari masyarakat lainnya juga untuk bisa menggelar konser amal maupun juga kegiatan-kegiatan amal lainnya yang bisa membantu sesama. Tadi juga disampaikan bahwa konser amal ini sebagai wadah bagi para musisi, karena ini salah satu langkah yang bisa mereka tunjukkan, yang bisa mereka ekspresikan melalui musik, bagaimana mereka peduli dengan korban bencana, bukan hanya di Cianjur saja, tapi juga dengan bencana-bencana lainnya yang ada. Maka dari itu konser amal Gitaris untuk Negeri ini, My Sister, tentu sangat menarik atensi masyarakat yang cukup besar. Oke, menarik atensi masyarakat. Artinya apakah ada musisi yang paling dinanti, yang jadi sorotan begitu, Triksi? Ya, kalau berbicara siapa yang kemudian sangat dinantikan di konser amal ini sangat beragam begitu. Karena memang dari 65 musisi yang tergabung ini semuanya adalah musisi-musisi ternama. Tentu ada yang sangat diidolakan, ada juga yang sangat dinantikan. Seperti halnya tadi ada dari penampilan Endah Widastuti, kemudian juga nanti akan ada dari Dewa Bujana, Tohpati, Gerald Situmorang, Rido Sleng, Baim, dan juga Ian Antono. Bukan hanya musik saja, My Sister, tapi juga ada penampilan dari penyair ternama Indonesia yang tadi dengan begitu menjiwainya membacakan puisi, yakni dari Sutarji Kalzom Bakri yang membacakan 3 puisi yang cukup menarik begitu ya, menjiwai sekali. Bagaimana ini menunjukkan bahwa musik dan puisi bisa menjadi seni yang memiliki konektivitas yang sangat intim juga dengan masyarakat dan juga dengan bencana. Itu tadi yang kami lihat bagaimana dari awal konser amal dan berbagi untuk negeri ini berlangsung begitu, suasananya cukup ramai, sangat dinantikan, dan untuk galangan dana atau sumbangan yang terkumpul ini juga nantinya akan disalurkan langsung melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas yang akan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, dan juga harapannya bisa dapat membantu dengan membangun sekolah-sekolah yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di sana. Jadi My Sister, sampai pukul 10 malam acara konser amal Gitaris untuk Negeri ini akan berlangsung. Akan ada 12 penampilan yang ditampilkan dari lagu-lagu ternama dan juga dari puisi-puisi yang akan dibacakan oleh penyair ternama juga. My Sister. Ya, musisi berkumpul untuk mengumpulkan dana bantuan bagi korban bencana. Terima kasih Triksi atas laporannya. Selamat menikmati suasana konser di sana. Saudara, perjuangan anggota polisi saat mengantar bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur hingga terjatuh dari jembatan. Informasi ini kami sampaikan seusai jeda. Bentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar,
saus mayones melesat. Bola-bola ayam, jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita utama. Saudara, seorang polisi dengan motor trail terjatuh dari atas jembatan setinggi 2 meter saat membawa bantuan untuk korban gempa di pelosok Cianjur, Jawa Barat. Dengan dibantu polisi lainnya, polisi tersebut tidak putus asa untuk mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa. Saya turun aja. Izin. Pak Joti jatuh. Saya turun aja. Izin. Pak Joti jatuh.
Berita utama kami tutup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Disti Larasati. Saya masih Setarigan. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Iming-iming keuntungan 10% membuat ratusan mahasiswa jadi korban penipuan berkedok investasi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan memang diketahui saudari San ini melakukan penipuan. Terakhir saya transaksi itu belum dibayarkan sampai sekarang. Total kira-kira sekitar 10 juta atau 9 juta Pak yang harus dilunasi. Target Rabu 7 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Setelah sekian purnama, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski gelombang penolakan terjadi di sejumlah tempat, pemerintah dan DPR memilih untuk tutup mata. Kita layak bangga karena sejak merdeka, akhirnya bangsa ini memiliki KUHP karya anak bangsa sendiri. Meski substansi KUHP produk kolonial masih diadopsi dan dianggap berpotensi merepresi kebebasan berekspresi dan disebut-sebut mengangkangi demokrasi. Lalu bagaimana kita harus menyikapi regulasi baru ini? Inilah Satu Meja The Forum, RKUHP disahkan, berkah atau musibah? Saya wakil rakyat. Sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. 3 menit hak saya. Tapi disepakati. Jangan kamu jadi diktator di sini. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Kita menolak pasal 240 RKUHP yang dalam isinya begini. Setiap orang yang menghina pemerintah, lembaga negara di muka umum dipidana 3 tahun. Kemudian pasal 218 yang mengatur pidana presiden. Setiap orang yang menghina presiden, wakil presiden diancam 3 tahun. Ini kan akan mematikan demokrasi. Sejarah sedang ditulis oleh DPR dan pemerintah. RKUHP disahkan menggantikan KUHP peninggalan kolonial. Kekuatan politik telah mengetokkan palu, menandai bangsa ini bergerak maju. Tapi RKUHP masih menyimpan sejumlah catatan bagi demokrasi. Lalu pengesahan RKUHP merupakan berkah atau musibah? Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada arsitek, saya sebut arsitek, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Omar Syarif Hiriaim. Malam. Malam. Edi disebut. Nanti juga akan tergabung bersama saya, anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Saya ke Prof. Edi. Prof. Edi, sebelum mulai tayangan, kita coba lihat terlebih dulu ya. Ini sebetulnya RKUHP ini disahkan itu musibah atau berkah sih menurut Anda? Jelas merupakan berkah. Kenapa berkah? Mengapa? Karena kita mencoba meletakkan dasar-dasar hukum pidana untuk disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak berorientasi pada
keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan balas dendam tuh hukum Romawi ya, Persis. mata ganti mata gitu ya, gigi ganti gigi. Gigi ganti gigi ya. Jadi, sekarang diubah menjadi lebih restoratif gitu. Lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Rehabilitatif. Tapi gini, banyak hampir semua obsesi Menteri Kehakiman sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kemudian mengharapkan bahwa menggolkan KUHP nasional. Tapi baru sekarang berhasil. Apa kiatnya sebetulnya? Saya kira ini tidak terlepas dari kerja keras tim pemerintah dan teman-teman DPR. Saya meralat, saya bukan arsitek dari RKUHP. Bukan arsitek, tapi orang yang berada di depan gitu. Hanya melanjutkan yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu guru-guru besar kami. Ada Profesor Umar Senwaji, Profesor Sudarto, Profesor Saetapi, Profesor Muladi, Profesor Nyoman, Profesor Robi Lukman, Profesor Boy Marjono. Dan kami ini hanya meneruskan. Dan kalau boleh saya meminjam istilahnya Profesor Muladi, kami ini termasuk generasi ketiga. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Oke. Beliau menyebutkan kami ini generasi ketiga yang kemudian memperjuangkan untuk kita punya KUHP nasional. Oke, tapi gini Prof. Edi, itu kan diperjuangkan 59 tahun ya? Persis. Tapi baru gol sekarang, sebetulnya apa? Apakah kekuatan politiknya begitu mendukung dan akademisi semua pakar hukum pidana masuk dalam tim atau gimana sebetulnya? Saya kira tantangan terbesar dalam penyusunan RKUHP adalah bangsa ini sangat majemuk. Oke. Multi etnis, multi religi, multi culture. Setiap isu yang akan diformulasikan dalam KUHP pasti menimbulkan pro dan kontra. Oke. Membuat ini menjadi lama karena kita harus mendengar berbagai pihak dan tentunya pada akhirnya kita akan memilih mengapa kita harus memilih A dan tidak memilih B. Dan itu yang terjadi belakangan ini ketika Presiden menunda pada tanggal 19 September 2019 kami diperintahkan untuk melakukan inventarisasi terhadap isu-isu yang kontroversi. Waktu itu kami dapatkan ada 14 isu kontroversi. Dan itu gimana? Kiat dari 2019 Presiden meminta untuk ditunda karena ada demo yang sangat besar, tapi sekarang bisa gol. Apa sebetulnya di balik layar sehingga RKUHP ini bisa disahkan? Satu adalah sosialisasi, sekaligus dialog publik. Kita mendengarkan betul masukan masyarakat. Dan yang kedua, di tengah-tengah berbagai pendapat yang berbeda secara diametral, kami pemerintah dan DPR mencoba mencari titik kompromi yang maksimal sehingga itu bisa diterima oleh kedua belah pihak dan kami bisa menjelaskan itu kepada publik mengapa kami memilih formula seperti itu di dalam KUHP. Dalam aksi massa 2019 demonya begitu masif, tapi sekarang 2022 ada demo tapi tidak terlalu masif. Apa yang terjadi? Masyarakat lelah? Saya kira tidak. Artinya kita tidak bisa lepas dari konteks 2019. RKUHP waktu itu ditunda karena demonstrasinya itu merujuk kepada 3 RUU waktu itu. RUU KPK, RUU Pemasyarakatan, KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. RUU KUHP kemudian lolos. RUU KPK lolos. Yang 2 di hold, yaitu RUU KUHP dan pemasyarakatan. Tetapi ya seperti kita semua orang Indonesia, kita ambil saja hikmahnya. Dan ini adalah blessing in disguise. Artinya, blessing in disguise. Ya, ketika Presiden menunda pengesahan KUHP pada 2019 dan ketika kita mengkaji ulang, ternyata memang banyak yang harus disempurnakan. Jadi selama 2019 dan pada saat awal-awal COVID 2020, kami terus melakukan kajian, memperbaiki, hasil perbaikan itu kita sosialisasi di 12 kota pada tahun 2021, kita berubah lagi draftnya, draft itu masuk kembali ke DPR pada tanggal 6 Juli 2022. Tanggal 6 Juli 2022 masuk ke DPR, Presiden merasa bahwa ini belum didialogkan dengan publik, maka pada tanggal 2 Agustus Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan dialog publik, meminta masukan sebanyak mungkin dari masyarakat. Tapi betul nggak Prof, ada anggapan bahwa agak terburu-buru sebetulnya untuk mengetokkan palu dalam paripurna dan itu disahkan menjadi undang-undang? Saya menepis
anggapan yang demikian, karena saya kira ini kan proses panjang. Oke. Proses panjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, artinya dia memakan waktu 7 tahun. Itu kalau kita melihat dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ya sudah 59 tahun, bahkan 59 tahun. Draft itu selalu berubah. Kalau saya tidak salah, draft itu lebih dari 30 draft. Sampai 30 draft. Sehingga orang bingung yang mau diacu yang mana sebenarnya. Mengapa begitu banyak draft? Ini menandakan bahwa pembahasan itu sangat dinamis. Itu menandakan bahwa pemerintah dan DPR tidak buta dan tidak tuli mendengar masukan dari masyarakat. Senantiasa mengalami perubahan. Meskipun masih ada kritik dari publik. Saya kira itu hal yang wajar. Karena tidak mungkin KUHP itu akan memuaskan semua pihak. Karena itu tadi, Mas Budiman, terjadi perbedaan pendapat secara diametral. Dan pemerintah dan DPR harus memutus mana yang dia pilih. Dan dia menjelaskan mengapa dia memilih itu. Itu yang sudah kami lakukan pada saat pembahasan pada tanggal 24 November, hari Kamis, 2 minggu yang lalu. Tapi langkah keberatan publik sebaiknya bagaimana publik menyikapi yang masih berkeberatan dengan dengan sejumlah pasal dalam KUHP? Saya kira tugas terberat pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR untuk terus menjelaskan di masa transisi selama 3 tahun. Terutama justru bukan kepada masyarakat, terutama kepada aparat penegak hukum. Sebenarnya kalau kita melihat berbagai kritik yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga oleh teman-teman sejawat saya yang katakanlah mereka memiliki latar belakang hukum tata negara, saya sangat memahami bahwa yang mereka khawatirkan adalah persoalan implementasi. Implementasi. Betul. Kalau implementasi kan itu ada pada aparat penegak hukum. Tapi gini, Prof. Edi, banyak orang yang kemudian menyebut bahwa KUHP ini bisa mengancam civil liberties, bisa mengancam demokrasi. Tapi jawaban Prof. Edi setelah jeda berikut ini. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen Budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok,
bisa nge-roll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa nge-rock and roll. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Detal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Umar Syarif Hidayat. Sebelum selanjutnya diskusi, kita coba lihat tayangan berikut ini. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Perjalanan puluhan tahun RKUHP telah berakhir, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan di tengah pro dan kontra yang masih bergulir. Sejumlah kalangan di masyarakat melihat masih adanya kejanggalan pasal-pasal kontroversial karena melanggar batas privasi hingga berujung kriminalisasi. Gelombang penolakan masyarakat pun muncul dari berbagai daerah. Namun pemerintah dan DPR meminta masyarakat yang tidak sepakat menempuh jalur elegan yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Meski sudah disahkan menjadi undang-undang, namun KUHP ini akan berlaku efektif 3 tahun setelah disahkan. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi terjadi menggunakan produk-produk kolonial terlalu lama. Seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu. Kini, Indonesia memiliki undang-undang KUHP baru. Delik hukum pidana terbaru ini akan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia. Lantas, akankah KUHP baru ini adalah berkah atau justru membawa musibah? Oke, Prof. Edi, banyak orang atau sejumlah orang menganggap bahwa RKUHP ini kemunduran bagi kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Pandangan Anda? Saya kira itu hanya persoalan ketidakpahaman. Mengapa demikian? Salah satu misi dari KUHP yang kita dengungkan itu adalah demokratisasi. Kita menjunjung tinggi betul kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Karena itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi harap diingat, konstitusi kita tidak menjamin kebebasan menghina. Kebebasan menghina? Ya, Oke. tidak ada. Karena apa? Karena penghinaan adalah perbuatan pidana. Oke. Dalam, Mas Budiman bisa bayangkan, dalam draft awal itu ada 4 jenis penghinaan. Menyerang harkat dan martabat presiden, penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap pejabat negara. Yang 2 belakangan kita pangkas. Kita pangkas. Ya, tidak ada lagi penghinaan terhadap pejabat negara, tidak ada lagi penghinaan terhadap kekuasaan umum. Yang ada hanya penyerangan harkat dan martabat presiden ditambah dengan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ini kita harus kembali kepada filosofis hukum pidana, Mas Budiman. Filosofis hukum pidana itu apa? Fungsi melindungi. Yang dilindungi apa? Kepentingan negara, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan rakyat. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dilindungi dari kepentingan negara? Paling tidak ada 2, keamanan negara, dan yang kedua adalah persoalan dignity, martabat. Dignity? Ya. Ini yang kemudian
dituangkan dalam pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga marwah. Lalu kemudian penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Kalau tagar menyatakan semua bisa kena, maka pertanyaan itu dibalik. Apakah dengan KUHP yang lama semua orang kena? Kan tidak. Maka dengan KUHP baru justru lebih jauh untuk bisa dijerat. Prof Edi, satu hal yang juga menjadi sorotan media asing sampai kemudian Dubes Amerika juga berkomentar adalah bahwa khususnya adalah pasal soal perzinahan dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi iklim investasi untuk masuk ke Indonesia. Tanggapan Anda? Begini, saya selalu mengatakan, Mas Budiman, ketika berbicara mengenai kejahatan kesusilaan, itu tidak bisa dibandingkan dengan negara manapun. Substansi KUHP di seluruh dunia ini sama, kecuali dalam 3 hal. 1, delik politik, 2, penghinaan, dan ketiga adalah kejahatan kesusilaan. Mengapa tidak bisa dibandingkan? Kejahatan kesusilaan itu tidak terlepas dari moral value yang ada pada suatu masyarakat. Saya ambil contoh konkret. Di negara-negara Eropa Utara, aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional. Di kita itu adalah tindak pidana kesusilaan. Kalau kita membuka KUHP Cina, tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina yang berbicara mengenai kejahatan kesusilaan. Artinya apa yang ingin saya sampaikan, bahwa moral value ini antara satu negara dengan negara yang lain berbeda. Kita punya kedaulatan, kita punya nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bisa dibandingkan. Tetapi saya ingin menyatakan di sini bahwa sebetulnya pasal itu tidak ada kaitannya dengan investasi. Ini adalah titik kompromi yang bisa kita capai antara pemerintah dan DPR. Saya kira perlu dijelaskan kepada publik, Mas Budiman, bahwa ketika berbicara soal pasal kohabitasi, ini kami melakukan lobby. Karena di parlemen sendiri, ini terbelah. Ada fraksi yang menginginkan ini dihapus. Ada fraksi yang tetap ingin mempertahankan. Bagi yang menginginkan ini dihapus, sebetulnya make sense. Ada alasannya. Melihat bahwa beberapa daerah membuat peraturan daerah yang membuat polisi, Satpol PP bisa melakukan sweeping, bisa melakukan penggerbekan. Tetapi di sisi lain, kalau pasal ini dihapus, sejumlah fraksi, sejumlah partai menolak. Alasannya adalah ini moral value. Lalu apa titik komprominya? Titik komprominya adalah bahwa satu, ini adalah delik aduan yang absolut. Artinya apa? Yang bisa melapor hanya suami atau istri bagi perzinahan, atau kohabitasi bagi orang tua atau anak yang ketika itu tidak terlibat hubungan perkawinan. Lalu ditambahkan penjelasan, Mas Budiman. Dengan berlakunya pasal ini, maka peraturan di bawah ini dinyatakan tidak berlaku. Artinya apa? Tidak boleh ada lagi perda yang membuat aturan sebagai delik biasa, tapi dia harus delik aduan. Jadi bisa menjebatani kekhawatiran dari fraksi yang ingin pasal ini dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira turis asing tidak perlu khawatir karena tidak perlu khawatir karena ini adalah delik aduan absolut. Kalau seseorang dua orang datang dari luar negeri berpasangan begitu, mereka nginep di kamar hotel, karena ini delik aduan, tidak mungkin ada penggerbekan, tidak mungkin ada sweeping. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa melapor ini kan hanya orang tua atau anak dari pasangan mereka ini, yang notabene kan ada di luar negeri. Itu, atau kalau misalnya salah satu sudah berkeluarga, yang bisa mengadukan hanya suami atau istri mereka. Itu saja. Jadi itu bukankah itu sebagai sebuah state intervention terhadap sesuatu yang bersifat privat? Itulah yang saya katakan, bahwa ketika kita melakukan sosialisasi, Mas Budiman, di 12 kota, ada dua pandangan tadi. Ada 2 daerah secara diametral itu. Saya lupa satu provinsi, tapi itu dikritik. Pemerintah dikritik karena mengapa harus mengatur pasal yang masuk pada ranah privat. Tapi ketika kita ke Sumatera Barat, pemerintah dihujat. Tidak tegas. Kenapa ini delik aduan? Ini kan melanggar moral agama. Pada titik ini
kita harus punya pilihan. Sebab apa? Kalau kita mengikuti daerah yang ingin ini dihapus, maka Sumatera Barat akan mengatakan tidak aspiratif. Kalau kita mengikuti Sumatera Barat, maka dikatakan ini tidak aspiratif. Jadi kita mengambil ya the middle way, bahwa oke, ini dihapus, tetapi untuk mencegah jangan sampai aparat penegak hukum, baik polisi maupun Satpol PP, melakukan penggerbekan, sweeping, ini satu dijadikan delik aduan, dan tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan KUHP itu. Oke, ini kan banyak pro kontra di masyarakat. Masih terlepas apakah belum paham atau tidak mau paham atau masa bodoh. Tapi kan masih ada tenggang waktu 3 tahun sampai kemudian ini kemudian berlaku efektif, dan 3 tahun itu adalah pasca pemerintahnya Pak Jokowi sebetulnya. Nah, lalu apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. nyatanya suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga.
Kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Oktaviani. Saudara, diduga remblong, truk bermuatan alat pengeruk ekskavator tergelincir dari atas bukit di Samarinda, Kalimantan Timur. 2 motor, sebuah warung dan pagar rumah warga rusak. Seperti inilah kondisi truk usai meluncur bebas dari atas bukit di perumahan Geraha Indah, Jalan P. Suryanata, Samarinda Ulu. Truk melindas 2 motor, merusak warung dan pagar rumah warga. Insiden ini membuat sopir dan kernet terlempar keluar truk hingga mengalami luka serius. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saya sendiri sangat apresiasi ya, karena DPR dan pemerintah berupaya semaksimal mungkin. Karena KUHP kemarin adalah produk dari Belanda, dan sekarang sudah ada produk dari Indonesia sendiri. Terlepas dari banyaknya pro kontra itu ya, menurut saya kita harus bangga dengan produk anak bangsa ini. Bagi kami ini adalah berita duka yang mematikan demokrasi dan kemudian juga mematikan ruang gerak perempuan. Ya, saya melihat bahwa sikap pemerintah dan DPR sejauh ini tidak berpihak pada masyarakat karena dianggap mencederai hati masyarakat yang khususnya beberapa elemen masyarakat ya. Reformasi ini kan sebenarnya untuk membuat aturan ini menjadi aturan yang tidak kolonial lagi. Tapi pada faktanya di RKUHP ini masih banyak pasal-pasal bermasalah yang sebenarnya jauh lebih kolonial lagi. Baiknya kita positive thinking dulu ya dengan pemerintah, dengan DPR yang telah mengesahkan RKUHP menjadi KUHP hari ini di dalam rapat paripurna di DPR. Karena tentunya jika ada yang dirasa kurang baik, ada jalur begitu ya yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang merasa ini kurang tepat. Masih bersama saya Budi Mantanrujo di Satu Meja Forum. Saya tidak berdua dengan Pak Wamen, tapi juga ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Administrasi Nasional. Malam Usman. Ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Malam Bibik. Dan ada Taufik Basari, salah seorang yang ikut mengarsiteki atau membahas RKUHP dari Komisi 3 DPR. Dan masih dengan Pak Wamen, Prof. Edi. Prof. Edi, 3 tahun waktu tersedia, tapi kan masih banyak kritik-kritik masyarakat. Apa yang mau dikerjain oleh pemerintah? Yang paling pertama dan utama adalah melakukan sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada aparat penegak hukum terkait penegak hukum ya? Penegak hukum. Mengapa harus penegak hukum? Karena yang kita khawatirkan ini jangan sampai dalam implementasi menimbulkan banyak penafsiran. Oleh karena itu sebagai pembentuk undang-undang kami harus menjelaskan pasal per pasal itu kepada aparat penegak hukum supaya ada kesamaan standar, parameter dan frekuensi dalam menerjemahkan setiap pasal yang ada dalam KUHP yang baru disahkan. Oke, baik. Usman, saya ingin tanya, ini pilihannya adalah berkah atau musibah dengan disahkannya KUHP menurut Anda? Saya datang ke sini dapat berkah. Berkah. Tapi pas Pak Wamen dikasih 2 segmen sendirian itu mudarat buat saya. Mudarat. Kurang waktu ya. Oke, jelasin. Dapat musibah malah saya. Hanya bisa berempat begini. Gitu. Oke. Tapi saya kira ini problemnya kan apakah KUHP yang baru masih mengandung pasal-pasal kolonial. Masih. Yang dianggap sudah dihapuskan oleh pemerintah. Oke. Nah, menurut saya masih. Masih. Sebagai contoh pasal penghinaan presiden. Kalau kita bandingkan dengan pasal tentang penghinaan kepada Ratu Belanda misalnya di masa itu, masih sama, mirip. Oke. Bahkan sekarang Belanda sudah tidak punya itu misalnya gitu. Dan banyak negara-negara Eropa misalnya sudah menghapuskan hukuman mati. Indonesia merasa hukuman mati sudah kita ganti dengan hukuman alternatif. Tapi di Eropa, di Belanda sendiri udah tidak ada. Bahkan dijadikan bagian dari
syarat untuk mutual legal assistance, perjanjian hukum timbal balik, bantuan hukum timbal balik. Yang ketiga, pasal makar misalnya. Pasal makar sering digunakan untuk mengkriminalisasi atau memenjarakan orang-orang hanya karena alasan-alasan politik gitu. Di Papua banyak sekali, di Maluku banyak sekali. Menjelang Pilpres kemarin, Bu Rahmawati dan beberapa tokoh oposisi politik juga terkena pasal makar. Jadi kalau dikatakan sudah bersih dari pasal-pasal kolonial, enggak juga. Saya ragu. Gitu. Ragu. Masih diadopsi juga pasal kolonial. Masih diadopsi juga gitu. Oke. Jadi ya separuh kolonial. Separuh kolonial. Mau nasional tapi mengadopsi kolonial. Berarti separuh musibah, separuh berkah. Bib gimana? Lihat. Iya, saya juga melihatnya ini masih sangat setengah hati. Setengah hati? Setengah hati apa sekali. Poin Jadi paling terberatnya? Gagal berangkat dari keinginan untuk menjadi hukum yang betul-betul lepas dari kolonialisme. Misalnya adanya, tadi penghinaan presiden sudah disebutkan ya, tapi misalnya saja ada pasal-pasal mengenai living law. Misalnya. Living law, oke. Ya, itu yang saya kira itu sangat berat nantinya karena akan ada perbedaan-perbedaan perlakuan di tempat-tempat yang berbeda. Itu, kemudian kita juga bisa berbicara soal demonstrasi tanpa pemberitahuan, yang sebenarnya setelah adanya undang-undang tentang menyatakan pendapat di muka umum, itu ada pasal lama tuh di 510 dan 511 di KUHP yang sekarang berlaku, yang peninggalan kolonial, yang senyatanya sudah tidak berlaku lagi, sekarang jadi berlaku lagi dengan adanya pasal yang di RKUHP ini mengenai unjuk rasa yang tanpa pemberitahuan dan kemudian menimbulkan kerusuhan. Nah, itu misalnya jadinya berlaku lagi malah. Yang tadinya sejak 99 sudah pada kenyataannya tidak lagi diberlakukan. Artinya kan kita sebenarnya balik lagi. Dan kemudian jangan lupa ada juga pasal-pasal penodaan agama misalnya yang masih tersisa. Dan tentang pers, Mas Budiman sangat berkepentingan. Pasal mengenai, jadi delik pers yang mengenai penyebaran berita bohong itu juga masih ada misalnya. Nah, itu antara lain pasal-pasal yang saya karena sudah sering diskusi dengan Prof. Edi, saya tahu pasti Prof. Edi akan menjelaskan bahwa itu delik aduan, ada technicalities di sini, di sana. Tapi saya ingin bilang bahwa dalam melihat RKUHP ini kita harus mempertimbangkan paradigmanya. Kita harus punya helicopter view. Kita bisa bilang bahwa ini hanya bisa diadukan oleh keluarga, misalnya tadi ya soal kohabitasi, misalnya tadi saya mendengar segmen sebelumnya. Tapi kita harus pertanyakan lebih lanjut, mengapa pasal-pasal itu tetap ada, dipertahankan. Kalau memang tidak mau digunakan sehingga dimoderasi sedemikian rupa, kalau begitu kenapa tidak dicabut saja, supaya paradigmanya betul-betul lepas dari kolonialisme. Saya minta sebelum Pak Amen, Tobas dulu lah, Tobas kan ikut merancang. Tadi soal pers ya, disebut yang menyebarkan berita bohong, yang dilebih-lebihkan, yang patut diduga bohong dan menimbulkan kerusuhan bisa dipidana. Itu logiknya di mana sih? Ya, jelas ketika kemudian ada penyebaran berita bohong yang kemudian berakibat pada kerusuhan, menurut saya harus ada pertanggungjawaban pidananya. Siapa? Ya siapapun yang melakukannya. Pemretnya? Bukan, ini pelakunya. Ini kan umum nih. Nah, kalau untuk, dalam konteks pers, itu kan kita ada lex spesialis, ada undang-undang pers, yang memang diakui juga dalam KUHP baru kita ini, yang nanti akan ikut dengan mekanisme dan prosedur yang ada di undang-undang pers. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena toh juga seperti yang sekarang ada, harus melalui mekanisme itu. Jadi pers bisa dibebaskan dari tuduhan pidana kalau dia membuat berita bohong dan berita dilebih-lebihkan gitu? Bukan. Ketika ada proses laporan dan diproses secara hukum, maka dia harus mengikuti mekanisme yang ada di Undang-Undang Pers. Seperti yang saat ini ada. Jadi sebenarnya tidak sama saja, tidak ada suatu hal yang baru terkait dengan hal itu. Artinya kekhawatiran itu berlebihan gitu? Ya saya melihat, kalau kita melihatnya secara utuh, ya bahwa ada RKUHP, ada KUHP yang baru, kemudian ada Undang-Undang Pers, ada lex spesialis dan sebagainya, itu bisa kita lihat secara komprehensif. Ya, jadi tidak sepotong-sepotong. Tapi nawa itu, pasal itu dibuat untuk apa? Pasal itu untuk membuat jangan ada kemudian orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab, yang punya niat jahat, punya kehendak jahat untuk menyebarkan suatu berita bohong, ya, yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan kerusuhan. Kan itu tetap ada mens rea-nya, ada suatu kehendak jahatnya dan menimbulkan kerugian. Maka dari itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah masalahnya kan teman-teman di pers ini menganggap bahwa itu ditujukan pada kami. Bukan. Itu ditujukan untuk semua orang, ya. Yang kalau misalnya ada kaitannya dengan pers, tetap harus dia melewati mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pers.
Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Sepanjang mekanisme yang ada dalam undang-undang pers kan kita juga bisa percaya bahwa itu akan ada beberapa indikator-indikator, beberapa hal-hal yang kemudian juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nanti kita serahkan pada proses yang ada tentunya. Oke, Prof. Edi. Ya, saya kira yang Kalau dikatakan. contoh konkret lah, Sambo bikin skenario bohong. Bentar, saya mau sampaikan apa yang dikatakan oleh Tobas itu benar. Jadi sebetulnya dengan adanya undang-undang pers itu sudah tidak ada lagi delik pers. Oke. Kita periksa putusan dalam kasus Bambang Harimurti. Kita periksa dalam kasus putusan Mahkamah Agung soal Teguh Santoso. Kita periksa dalam putusan Mahkamah Agung soal kasus Supratman. Oke. Itu sudah dijadikan jurisprudensi tetap. Oke. Bahwa ketika berhubungan dengan pers, maka gunakanlah jalur pers, hak jawab dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Dan yang kedua, kalau kita merujuk tadi yang disampaikan oleh Mas Usman maupun Mbak Bibi, dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, itu di penjelasannya jelas. Kita mengutip apa yang terdapat di dalam undang-undang pers. Oke. Bahwa kritik terhadap suatu negara demokrasi sangat dipentingkan sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Dan wujud kritik itu adalah unjuk rasa. Kalau kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa, itu tidak dapat dipidana. Oke. Itu jelas. Jadi yang ini ada perbedaan prinsip. Kalau ya benar juga kalau misalnya dikatakan Mas Usman, ya ini kayaknya separuh begitu. Separuh. Karena sebetulnya ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden itu. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana? Yaitu bila diungkapkan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu dijelaskan. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum itu adalah kritik yang dilakukan terhadap kebijakan presiden atau wakil presiden. Oke, baik. Kembali ke Usman. Ya. Problematika adalah pada tekstual undang-undangnya atau pada implementasinya sih sebetulnya? Kedua-duanya. Dua-duanya bermasalah? Ya, saya ambil contoh dalam soal pers ya. Oke. Sekarang sebelum ada hukum pidana yang baru, kita punya hukum pidana yang lama. Oke. Dan kita punya misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. ITE. Dalam sejumlah kasus, ya, misalnya di Sulawesi atau di Kalimantan, jurnalis dikenakan pasal juga? pidana dan dikenakan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu. Tentu sebagai argumentasi pembelaan di pengadilan kita bisa menggunakan azas lex specialis derogatio lege generali, bahwa hukum yang spesial yang khusus itu mengatasi hukum yang umum misalnya. Tapi itu tidak ada jaminan. Orang sudah terlanjur ditahan di penjara gitu. Katakanlah di Mahkamah Agung nanti dibebaskan, tapi udah di penjara duluan. Kemerdekaan pada awal-awal proses hukum itu yang sebenarnya terjadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang soal penghinaan presiden. Saya apresiasi kalau memang kritik dalam sebuah negara demokrasi itu memang diterima sebagai kontrol sosial. Nah, persoalannya adalah kalau itu dimaksudkan dengan unjuk rasa dan dibenarkan, ada pasal lain. Kalau unjuk rasanya tidak diberitahukan dan tidak mendapatkan izin, dipidana. Gitu. Jadi ini saya kira yang saya maksud dengan separuh berkah, separuh mudarah, separuh kolonial dan separuh Oke, Bib, gimana? Ya, tadi penjelasan pers tadi kan unjuk rasa dan lain sebagainya bebas silakan sebagai kritik sosial. Ya, masalahnya adalah kita juga harus melihat tadi ya, balik ke pertanyaan apakah ini implementasinya saja atau normanya. Kita harus ingat bahwa penegak hukum itu menjalankan hukum tentu saja berdasarkan norma yang ada. Nah, masalahnya dalam RKUHP ini cukup banyak norma yang sebenarnya begitu banyak interpretasinya. Tadi saya lupa menyebutkan satu yang penting sekali, menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila, Ya, Marxis-Leninisme lah, kita bisa berdebat tersendiri. Tapi bahkan tidak sesuai dengan Pancasila. Itu siapa yang akan menafsirkan? Siapa yang menafsirkan? Nah, jadi ini jadi persoalan nantinya, dan balik lagi kita juga tidak bisa menggantungkan suatu harapan-harapan bukan pada sistem tapi pada orang. Misalnya begini, ketika misalnya mendiskusikan soal penghinaan terhadap presiden itu kan delik aduan, jadi tergantung presidennya. Artinya kita menggantungkan diri pada orang-orang, aduh nanti kita dapat presiden setelah 2024 seperti apa ya, apakah akan menggunakan pasal ini atau tidak. Itu yang seharusnya tidak boleh dalam sebuah sistem hukum. Harusnya kita kuatkan di norma-normanya, jangan sampai ada interpretasi yang berlebih-lebihan atau begitu longgar, dan juga jangan menggantungkannya semata-mata pada penegak hukum yang bisa sangat berbeda-beda cara menerapkannya. Kalau Bu Fitri lihat, proses ini terlalu cepat, terlalu lambat, tergesa-gesa atau gimana?
Ya, ini relatif nih, karena kita semua tahu, Prof. Edi juga tadi saya kira sudah menjelaskan, ini dari saya kuliah dulu, ini sudah di drafting. Jadi memang pembuatnya itu para guru besarnya, para guru besar lah gitu ya. Tapi begini, dia itu kan ditaruh di atas meja, RKUHP ini taruh di atas meja 2015. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama begitu mulai dibahas oleh DPR yang sekarang. Dan kemudian sempat terhenti 2019. Nah, sesungguhnya beberapa bulan yang lalu kami punya harapan bahwa akan ada proses partisipasi, apalagi sudah diberi pagar kan. Itu kurang juga. Partisipasi bermakna. Tapi ternyata tidak terjadi. Yang terjadi adalah sosialisasi. Jadi dalam arti begini, kalau sosialisasi itu kan satu arah, ada yang menjelaskan, Prof. Edi sangat baik tentu saja menjelaskan, kita semua bisa manggut-manggut. Tapi kan namanya partisipasi itu harusnya Prof. Edi mendengar, mempertimbangkan, dan kalau ada yang ia tidak setujui, ia akan bilang, oh maaf, saya tidak bisa terima masukan Anda karena ini. Nah, proses itu yang tidak ada. Jadi saya kira tetap pada akhirnya ini cukup terburu-buru. Bagian belakangnya tinggal 18 pasal yang sebenarnya masih bisa saja kita perdebatkan, tapi karena prosesnya tidak lengkap, maka akhirnya terjadilah yang setengah-setengah ini. Setengah-setengah, Prof. Edi. Jadi sosialisasi atau sebetulnya apa? Dialog publik. Dialog publik, tapi publik? Satu arah? Tidak. Enggak. Jadi Mbak Bibi, saya mau menjelaskan, ini adalah Mas Tobas saksinya. Tanggal 9 November 2022, kami memasukkan yang tadinya dari 14 isu krusial menjadi 69. Dari tabel yang kita sajikan ke DPR, setiap isu itu ada keterangan. Keterangan itu masukan dari siapa? Ada, jelas. Ini kita peroleh dari sosialisasi dialog publik di mana masukan mana itu jelas. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa pemerintah dan DPR buta dan tuli terhadap masukan masyarakat. Tidak buta dan tuli. Tidak buta dan tuli karena bisa kita pertanggungjawaban. Itu semua ada rekamannya. Itu Tobas bisa menjelaskan betul dari mana kita mendapatkan itu. Dan benar yang dikatakan oleh Mbak Bibit, misalnya dalam persoalan kohabitasi misalnya, kan ada secara diametral berbeda. Kita menjelaskan mengapa pendapat ini yang kita ambil dan bukan pendapat itu. Proses itu berjalan di DPR dan itu adalah sidang yang terbuka untuk umum. Tapi supaya tidak terjadi mispersepsi, saya ingin mengomentari satu tadi dari Mas Usman soal makar. Makar itu sudah dipersempit. Makar itu adalah serangan. Itu jauh berbeda. Jadi kalau orang kongko-kongko mau menggantikan atau nggak bisa, serangan. Itu sudah di dalam definisi itu adalah makar itu adalah serangan. Jadi serangan itu tentunya adalah serangan fisik. Bukan serangan verbal. Bukan. Itu jelas sekali di dalam penjelasan. Itu masukan dari teman-teman ICGR. Lalu kemudian yang berikut soal unjuk rasa. Kita ini diajarkan, Mas Budiman, kalau membaca pasal itu kan harus membaca judul bab. Judul bab itu adalah ketertiban umum. Jadi tidak mudah juga menerapkan pasal ini. Mengapa? Kalau dia memberitahu terjadi keonaran, tidak bisa dijerat. Kalau dia tidak memberitahu, tidak terjadi keonaran, juga tidak bisa dijerat. Yang terjadi ini rumusan pasalnya diimplikasi. Jika tidak memberitahu dan terjadi keonaran. Dijelaskan tuh keonarannya, jadi bunyinya keonaran atau mengganggu kepentingan umum. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Kepentingan umum adalah tidak berfungsinya pelayanan publik. Akibat kerusakan yang timbul karena unjuk rasa, pawai atau demonstrasi. Jadi kita perketat betul. Mengapa ada pasal ini? Ini ada kejadian. Kejadian ada mayat di Sumatera Barat itu yang kemudian dia bisa 12 jam karena terhalang demonstrasi. Lalu kemudian ada kejadian di Bekasi yang terpaksa ada kerabat yang kehilangan anggota keluarganya karena meninggal di mobil karena mobil ambulans itu terhambat oleh demonstrasi. Boleh komentar sebentar, Mas? Silakan. Dua hal. Pertama, soal makar itu ya. Tadi kan disebutkan serangan. Sebenarnya itu sudah lama diperdebatkan dan itulah teks asli dari pasal era kolonial. Anslag namanya itu. Serangan. Jadi apa yang tidak kolonial di situ? Itu satu ya. Yang kedua, soal demonstrasi dan keonaran. Itu sebenarnya harusnya dipisah. Demonstrasi adalah hak yang melekat secara konstitusional pada setiap warga, setiap masyarakat. Nggak boleh diasosiasikan dengan keonaran. Kalau keonaran, kegiatan apapun yang menciptakan keonaran bisa dipidana. Jadi persoalannya ketika itu dilekatkan dengan kegiatan demonstrasi yang sebenarnya merupakan hak konstitusional, akhirnya
dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi gitu loh. Itu yang saya kira mestinya pemerintah memisahkan antara demonstrasi sebagai hak konstitusional dengan soal keonaran. Keonaran bisa ditimbulkan dari apapun juga. Apapun. Benar nggak teman-teman? Oke, tapi gini, Tobas, ini kan problemnya gini. Ini kan masih banyak penolakan-penolakan yang terjadi di publik. Ya saya nggak tahu, banyak tuh menjadi relatif. Tapi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak setuju? Apa yang harus dikerjakan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari Lapi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Taufik Basari, apa saran Anda sebagai wakil rakyat terhadap rakyat yang berkeberatan terhadap RUU KUHP itu, sejumlah pasal? Pertama kita harus melakukan dialog. Ya. Apa yang tadi dipermasalahkan sebenarnya bisa kita dialogkan dan bisa kita bahas bersama. Sebenarnya gini, posisi saya dengan Usman dengan Bibip itu sama. Ya apa yang tadi disampaikan itu adalah hal-hal yang kemudian juga saya sampaikan dalam proses-proses pembahasan di DPR. Itu juga dialami oleh Prof. Edi. Ya. Dan saya juga mengalami langsung bagaimana perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap draft. Dialog mengubah posisi? Bukan. Artinya begini, sebenarnya apa yang disampaikan itu ya
sudah kita lakukan upaya-upaya untuk memperbaiki, dan ketika kesepakatan terakhir itu adalah satu hal yang maksimal yang sudah bisa kita lakukan untuk mengakomodir apa yang selama ini menjadi tuntutan. Nah, tapi memang seperti kata Prof. Edi tadi di awal, bahwa memang masukan ini juga tidak hanya satu segi saja, satu sisi saja. Jadi kita harus mempertimbangkan juga pendapat-pendapat lain yang mungkin berbeda dalam ekstrem yang satu lagi dibanding apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah kita cari jalan tengahnya. Ya. Kita di satu sisi ada orang yang menginginkan pasal ini tetap ada misalnya, berpendapat pasalnya harus ada. Tapi di sisi lain kita misalnya ingin menghapus, saya ingin menghapus pasal-pasal yang disebutkan. Nah, oleh karena itu kita biarkan pasal ini ada, tapi kita berikan batasan-batasan yang ketat sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan itu tidak terjadi karena kita melakukan pengetatan dan batasan-batasan yang ada. Itulah yang bisa berhasil kita lakukan. Usman, banyak orang menyarankan termasuk menteri kalau nggak puas ke Mahkamah Konstitusi. Iya, nanti hakim konstitusinya dicopot sama pemerintah. Seperti Pak Aswanto. Nah, terus apa saran Anda? Dicopot sama siapa? Pemerintah. Pokoknya kita laporkan ke pengadilan akhirat aja lah. Jadi gini, ini saya memang lagi melepas stres nih setelah kena COVID ini. Tambah lebih stres lagi kena KUHP disahkan ini. Double stres? Ya, double stres, double musibah gitu. Nah, jadi yang pertama, kita harus ingat bahwa international standing pemerintah Indonesia, maksudnya negara Indonesia, posisi internasionalnya itu sudah sangat baik. Sangat dianggap sebagai negara demokrasi. Dianggap sebagai negara yang meratifikasi hampir seluruh perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Yang di dalamnya sudah tidak lagi mentoleransi ada pasal penghinaan presiden. Presiden sebagai pribadi dilindungi, sebagaimana kita semua dilindungi harkat dan martabatnya oleh pasal yang lain. Disitulah letak kesetaraan setiap orang di muka hukum. Tapi kalau presiden mau dilindungi dengan pasal khusus, tidak ada lagi kesetaraan itu. Negara-negara demokrasi yang setara dengan Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian internasional sudah tidak lagi. Tapi konkretnya apa? Ada hopeless? Silahkan aja atau gimana? Saya sering berpikir pesimis, tetapi saya tetap akan bertindak dengan optimisme. Gitu. Bibit, apa? Dalam waktu 3 tahun sebelum diberlakukan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas? Semua cara yang mungkin. Satu, misalnya tadi saya senang sekali mendengar jawaban Bung Tobas, dialog ya. Itu saya kira jawaban yang wise ketimbang beberapa orang dari anggota DPR maupun pemerintah yang mengatakan bahwa silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam sebuah negara demokrasi itu bukan pilihan. Jadi dialog tetap ada, kalau ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi silakan. Tapi Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari proses legislasi. Ya, jadi itu yang harus diingat. Dan saya kira kalau menyatakan itu seperti memberikan tanda bahwa ada arogansi yang sangat tinggi, seakan-akan menantang bahwa ya udah pokoknya dari kami segini, terserah kalau kalian nggak puas. Nah, jadi saya kira dialog itu yang jadi artinya upaya-upaya politik termasuk melalui unjuk rasa, demonstrasi, diskusi seperti ini tetap harus terus-menerus diadakan. Dan kemudian kalau misalnya ada kawan-kawan yang nanti mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya kira itu juga jalur mungkin yang tersedia. Pemilu 2024 anggota DPR-nya merevisi kembali pasal bermasalah? Ya bukan tidak mungkin ya, saya kira nanti kan pasti ada perubahan sedikit banyak, kita belum tahu. Dan barangkali dalam waktu 2 tahun ini banyak dialog yang bisa dilakukan dan mungkin entah apa nanti ya unjuk rasanya dan seterusnya yang akan membuka peluang lebih jauh untuk melakukan revisi. Prof. Edi, jadi gimana? Banyak orang masih berkeberatan, saran Prof. Edi apa? Ya saya kira bukan akan kita lakukan tapi sudah kita lakukan. Tadi pagi saya dialog dengan BEM sejabotabek. Sudah kita jelaskan seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibir maupun Mas Tobas. Jadi persis apa yang ditanyakan itu sudah kita sampaikan supaya ada pemahaman, tetapi betul kalau mereka mau menggunakan haknya menguji secara konstitusional itu juga kami meskipun takut diaswantokan tadi ya. Saya kira itu urusan lain ya. Urusan lain. Tapi saya ingin mengatakan begini ya, tidak mungkin kita akan membuat suatu kitab undang-undang itu sempurna mungkin, tidak mungkin. Dan kita sadari betul akan ada pro kontra dan pasti ada kekurangan. Oleh karena itu saya selalu menekankan bahwa di tengah berbagai macam isu terkait KUHP ini, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pemahaman terhadap aparat penegak hukum supaya mencegah jangan sampai KUHP ini menjadi sarana represif dalam implementasi. Oke, baik Prof. Edi. 1 menit. Apa? Ada satu hal yang terlupa dan sangat mendasar, yaitu pengaturan kembali tentang pasal retroaktivitas
yang berpotensi untuk mencegah penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dibuka kembali. Dan soal makar yang dipidana dalam hukum ini sekarang sebenarnya bukan serangannya, bahkan persiapannya pun bisa dipidana. Jadi tetap saja ini sangat bermasalah dan menurut saya memang nggak mungkin kita membuat undang-undang yang sempurna. Yang tidak sempurna itu nilainya 8-9. Ini kira-kira 5,5. 5,5. Oke, Usman, Bibip, Prof. Edi, dan Tobas, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Rancangan KUHP baru saja disahkan DPR dan pemerintah. KUHP karya anak bangsa ini baru akan berlaku 3 tahun lagi. Masih ada waktu untuk terus mengkaji dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam RKUHP. Dan terbuka kemungkinan DPR hasil pemilu 2024 merevisi sejumlah pasal yang masih bermasalah. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Iming-iming keuntungan 10% membuat ratusan mahasiswa jadi korban penipuan berkedok investasi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan memang diketahui saudari San ini melakukan penipuan. Terakhir saya transaksi itu belum dibayarkan sampai sekarang. Total kira-kira sekitar 10 juta atau 9 juta Pak yang harus dilunasi. Target Rabu 7 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Dalam persidangan hari ini, jaksa memperlihatkan barang bukti baju yang dikenakan Sambo saat terjadi penembakan serta senjata api yang digunakan untuk menembak Yosua. Hasil uji lie detektor atau alat pengetes kebohongan Verdi Sambo terungkap di pengadilan, saudara. Hasil uji poligraf yang dilakukan oleh tim Sus Polri dalam proses penyidikan berkesimpulan Verdi Sambo tidak jujur. Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat merupakan ex-narapidana kasus terorisme dan terlibat aksi teror bom panci di Taman Pandawa, Kecamatan Cicendo, Bandung. Halo, selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya, dan selalu menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan yang menjadi pilihan kami sepanjang malam ini. Bersama saya Yasir Nene Ama, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Apakah saudara pernah mengatakan jongkok? Jongkok? Seingat saya tidak. Tembak? Tembak? Tidak. Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua. Saudara, di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti pada Verdi Sambo. Barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa diantaranya adalah baju yang dikenakan Sambo saat terjadi penembakan, senjata api yang digunakan untuk menembak Yosua, dan juga sarung tangan. Sambo membenarkan barang bukti pistol adalah senjata yang digunakan untuk menembak Yosua. Senjata apa ini, Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Austria Glock berapa?
Enggak. Oh iya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya? Membackup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Iya. ambil dari Nembak ke punggung Yosua. Joshua. Iya. Seingat saya itu senjata Eliezer. Seingat saudara ini senjatanya Eliezer. Terdakwa Richard Eliezer membantah sejumlah kesaksian Verdi Sambo pada sidang hari ini, saudara. Salah satunya mengenai perintah untuk menghajar, bukan menembak Yosua. Eliezer mengatakan banyak kesaksian Sambo yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Antara lain soal perintah menembak Yosua di lantai 3 rumah Saguling dan bahasa perintah Sambo untuk menembak Yosua. Lalu soal pemberian amunisi pistol oleh Sambo. Kemudian soal konfirmasi peristiwa Magelang pada Yosua sebelum ditembak. Bagaimana terhadap keterangan saksi Verdi Sambo? Siap yang mulia. Banyak yang salah yang mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar adanya yang mulia. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan. Saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, saudara, di akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim di persidangan meminta kejujuran Verdi Sambo soal apakah dirinya ikut menembak Yosua atau tidak. Sambo lalu mengaku tidak ikut menembak Yosua dan hanya mengetahui Richard Eliezer menembak sebanyak 5 kali ke arah Yosua. Terkait dengan hasil otopsi yang menyebut ada 7 bekas tembakan, Sambo mengelak dengan menyebut ia tidak tahu mengenai hal tersebut. Pertanyaan terakhir jaksa, saudara. Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya. Saudara, dalam kesaksiannya Verdi Sambo bersikukuh hanya menyuruh Eliezer menghajar Yosua, bukan membunuhnya. Tetapi ketika ditanya pengacara Eliezer, Roni Talapesi, soal menghajar dengan apa, Sambo tidak bisa menjawab dengan jelas. Saudara saksi sampaikan di Duren 3, hajar cat. Saudara saksi bisa perjelas maksudnya hajar itu seperti apa? Apakah pakai tangan, pakai kaki? Saya saat itu tidak berpikir hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata. Tapi kemudian terjadilah penembakan itu, sehingga saya sudah sampaikan ke Richard, saya yang akan bertanggung jawab. Kenapa waktu itu tidak saudara saksi laporkan kepada polisi? Saya sudah sampaikan di awal bahwa saya mencoba dengan kepercayaan diri untuk, mohon maaf, melindungi Richard dengan cara yang
tidak benar. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam hilang dan masih muda, saudara saksi? Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan dan tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Saya tidak mengetahui adanya pengakuan seperti itu. Saya mengetahui bahwa Eliezer merubah keterangan itu kalau tidak salah di tanggal 5. Saudara, lebih lengkap terkait dengan kesaksian Ferdy Sambo di sidang hari ini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Dian, fakta menarik apa saja yang terungkap dari kesaksian Ferdy Sambo bagi terdakwa Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat? Ya, ada dua hal sebenarnya yang menarik dalam persidangan hari ini, Yasir. Yang pertama adalah adanya beda keterangan antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer pada pemeriksaan atau pada persidangan sebelumnya untuk pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dan kemudian hal yang menarik kedua adalah soal kejanggalan-kejanggalan yang diungkapkan oleh hakim terkait dengan kesaksian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam persidangan hari ini. Saya mau mulai pada perbedaan kesaksian dari Ferdy Sambo. Hari ini contohnya adalah tadi sudah sempat kita dengarkan. Pertama soal perbedaan diksi perintah mengeksekusi Yosua. Ferdy Sambo mengatakan hajar cat, tetapi Richard menyebutkan perintahnya adalah menembak. Kemudian perbedaan soal ada kesempatan untuk menginterogasi Yosua. Sementara Richard mengatakan tidak ada momen Ferdy Sambo menginterogasi Yosua terlebih dahulu sebelum peristiwa penembakan. Kemudian juga soal skenario tembak-menembak. Ini disampaikan oleh Ferdy Sambo bahwa skenario itu baru muncul setelah Eliezer sudah menembak Yosua. Jadi ada jeda waktu 3-5 menit untuk kemudian Ferdy Sambo memutuskan membuat seolah-olah peristiwa penembakan itu adalah tembak-menembak. Alibinya adalah Ferdy Sambo mengingat ada peraturan Kapolri terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota Polri ini diperbolehkan kalau dalam kondisi membela diri. Tapi seperti yang kita tahu, kesaksian Eliezer sebelumnya menyebutkan bahwa bahkan skenario tembak-menembak itu sudah disampaikan oleh Ferdy Sambo kepada Eliezer pada saat masih di Rumah Saguling, pada saat belum berangkat ke Duren 3. Nah, kemudian yang menarik adalah kejanggalan yang diungkap oleh Majelis Hakim, Yasir. Salah satunya adalah soal penggunaan senjata Yosua yang digunakan oleh Ferdy Sambo untuk menembak dinding dan juga tangga rumah di Duren 3. Dianggap janggal karena hakim menilai bahwa sebelumnya disampaikan senjata Yosua ini sudah terlebih dahulu disita oleh Ricky Rizal. Kita akan dengarkan pernyataan dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa berikut ini terkait dengan persidangan hari ini. Saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan Rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat dan Richard, tanpa Susi.
Ya, itu sederet kejanggalan yang diungkap oleh Majelis Hakim terkait dengan kesaksian Verdi Sambo hari ini. Sidangnya sudah berakhir sore hari tadi, Yasir, dan akan dilanjut lagi pada Senin pekan depan. Tentu saja kita masih tetap perlu memantau bersama sidang terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Yosua ini. Kembali ke studio, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Dian Silitong atas informasinya mengenai jalannya sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, selepas jeda di Kompas Malam kami hadirkan informasi terkait dengan Jalan Astana Anyar masih ditutup malam ini pasca ledakan bom bunuh diri di depan Mapolsek Astana Anyar, saudara. Click to change. Apple mint. Grape. Juicy. Double. Let's make change. SA Change. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Lisco. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie Hype Abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie Hype Abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Manis. Selele isi 4 makin seru. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Nonton terus, main terus, teleponan terus, Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen.
pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Jalan Astana Anyar masih ditutup malam ini pasca ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Polisi telah selesai menggelar olah TKP. Pasca bom bunuh diri pada pagi tadi, Saudara, suasana Polsek Astana Anyar di Kota Bandung ini sudah kondusif. Penjagaan di depan Polsek masih dilakukan oleh polisi. Meski kondusif, Jalan Astana Anyar Kota Bandung masih ditutup dan belum bisa dilewati oleh masyarakat umum. Tim Gegana juga Inafis Polda Jawa Barat sudah meninggalkan Polsek Astana Anyar setelah menggelar olah TKP. Personel polisi yang menjadi korban bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Aibda Sofyan, dimakamkan di Sukahaji, Kota Bandung pada Rabu sore, Saudara. Proses pemakaman dilakukan secara kedinasan oleh Satuan Polrestabes Bandung. Aibda Sofyan meninggalkan istri dan 3 orang anak. Hingga Rabu malam, 1 korban bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar masih dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Saudara. Kondisi korban sudah membaik setelah mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Saudara, usai mengunjungi lokasi ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk salah satu korban bom bunuh diri di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Apa itu yang meledak? Ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Rabu pagi. Pelaku masuk ke dalam lingkungan Polsek Astana Anyar sambil mengacungkan senjata tajam, menerobos barisan apel pagi polisi, dan meledakkan bom yang dibawanya. 1 polisi gugur dan 11 orang lainnya luka karena aksi teror ini. Usai peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Densus 88 anti teror langsung menggeledah rumah indekos yang dihuni pelaku bom bunuh diri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyebut pelaku pernah mengontrak di rumah indekos, namun selama 1 bulan terakhir pelaku tidak menempati kamar indekos tersebut. Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim, berusia 34 tahun. Polisi menyebut pelaku merupakan ex-narapidana kasus terorisme dan terlibat aksi teror bom panci di Taman Pandawa, Kecamatan Cicendo, Bandung. Pelaku yang pernah dipenjara selama 4 tahun dan bebas pada tahun 2021 terafiliasi Jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Jaringan Bandung. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menilai pemilihan kantor polisi sebagai sasaran aksi teror karena polisi adalah aktor yang sering menggagalkan upaya para teroris. BNPT pun menyebut aksi teror di Polsek Astana Anyar merupakan aksi lone wolf. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru terkait dengan bom bunuh diri di Bandung, Jawa Barat akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Reza Pratama. Selamat malam, Reza. Bagaimana kondisi malam ini di Mapolsek Astana Anyar?
Baik Yasir dan juga saudara, kondisi saat ini di Polsek Astana Anyar Kota Bandung ini sudah kondusif. Begitu jika Anda bisa melihat visual di belakang saya, ini Polsek Astana Anyar ini sudah ditutup gitu oleh seng berwarna silver begitu, karena memang Polsek Astana Anyar ini akan direnovasi karena memang ada beberapa bagian ruangan di Polsek Astana Anyar ini yang rusak akibat bom bunuh diri pagi tadi. Kemudian di belakang saya juga, jika Anda bisa melihat visual di belakang, ada sejumlah anggota kepolisian yang memang masih melakukan penjagaan. Walaupun sudah kondusif, namun Jalan Astana Anyar Kota Bandung ini belum dibuka untuk umum. Tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa Jalan Astana Anyar akan dibuka sebelum aktivitas Pasar Astana Anyar ini berjalan, karena memang kurang lebih 200 atau 300 meter dari Polsek Astana Anyar ini terdapat pasar begitu, sehingga nantinya ketika aktivitas pasar mulai berjalan sekitar pukul 1 atau 2 dini hari, ini Jalan Astana Anyar ini akan dibuka kembali oleh pihak kepolisian untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat umum begitu. Nah, jika saya bisa bercerita begitu pada pagi tadi, bahwa sekitar pukul 8.10 pagi ketika anggota polisi yang bertugas di Polsek Astana Anyar ini melakukan apel pagi begitu, dan ada beberapa anggota polisi dari Polsek Astana Anyar ini yang memang tidak ada di Polsek karena sedang bertugas untuk mengamankan adanya demonstrasi. Nah, pada saat itulah pelaku ini masuk atau menerobos masuk ke gerbang Polsek Astana Anyar, dan saat itu sudah diperingatkan oleh petugas kepolisian. Ketika diperingatkan, pelaku langsung mengacungkan golok. Dan seketika pelaku langsung meledakkan bom yang melekat di tubuhnya. Tak hanya itu, saudara, pelaku juga tidak hanya membawa 2 bom begitu, yang satu dilekatkan di tubuhnya dan satu lagi belum sempat ledakan. Oleh karena itu tadi siang tadi petugas dari tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat ini melakukan peledakan secara sengaja atau disposal. Akibat bom bunuh diri tersebut, ada 1 anggota polisi meninggal dunia atas nama Aibtu Anumerta Sofyan, dan tadi sudah dimakamkan. Selain itu ada beberapa anggota polisi juga mendapati luka begitu, dan juga 1 warga sipil yang luka. Kemudian para korban tersebut dibawa untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung dan juga di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Ada sejumlah korban bom bunuh diri yang saat ini sudah diperbolehkan pulang, dan saat ini hanya ada tinggal 2 yang masih dilakukan perawatan dan penanganan medis, 1 di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung dan juga di Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung. Keduanya adalah anggota kepolisian. Sementara itu warga sipil yang memang terdampak bom bunuh diri tersebut juga sudah diperbolehkan pulang. Tadi pun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit datang meninjau langsung Polsek Astana Anyar. Ketika melakukan peninjauan dan melakukan konferensi pers begitu pada awak media, Kapolri Listio Sigit menyatakan bahwa pelaku ini terafiliasi dengan jaringan JAD. Selain itu pun, untuk pelayanan di Polsek Astana Anyar ini akan dialihkan sementara ke Polrestabes Bandung, dan juga ada beberapa tahanan ataupun 6 tahanan yang saat ini sudah dipindahkan ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, Yasir, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama atas informasinya kondisi terkini dari Mapolsek Astana Anyar. Dan saudara, usai jeda di Kompas Malam kami hadirkan informasi hasil uji lie detektor atau alat pengetes kebohongan Verdi Sambo terungkap di pengadilan. Hasil uji poligraf yang dilakukan oleh tim Sus Polri dalam proses penyidikan berkesimpulan Verdi Sambo tidak jujur. Click to change. Appleman. Grape. Juicy. Double. Let's make change. SA Change. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebut First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan
mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum. Seenak itu, sekenyang itu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Enak. Dari Links Food. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah? Ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Sini, aku bantu. Hacau nggak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine and Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Jaksa penuntut umum menanyakan pada Verdi Sambo soal tes poligraf. Sambo mengaku hasil tes poligraf menyebut dirinya tidak jujur. Awalnya jaksa bertanya apakah Sambo pernah dites menggunakan poligraf. Sambo menyatakan pernah dites dan hasilnya dinyatakan berbohong. Tetapi Sambo bersikukuh hasil dari lie detektor tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Pernah nggak saudara diperiksa dengan alat poligraf? Pernah. Pernah. Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu? Apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih, Majelis. Yang mulia, ya, ini harus mohon maaf, Yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab. Ya, silakan. Jadi
poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian yang mulia. Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara, majelis hakim yang menilai. Dalam persidangan, hakim juga sempat bertanya kepada Sambo apakah ada keinginan untuk membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo pun menyebut membunuh Yosua adalah kesempatan terakhir yang digunakan saat dalam kondisi terpaksa. Jadi kalaulah saudara tidak menghendaki korban itu meninggal, si Yosua, tentunya nanti pada saat dikonfirmasi kan begitu. Demikian. Tapi mengapa ketika saudara sampaikan kepada terdakwa si Ricky maupun terdakwa Richard itu kalau dia melawan tembak saja? Itu kesempatan terakhir yang harus digunakan apabila memang kondisi terpaksa. Artinya meninggalnya korban itu suatu pilihan. Saya tidak bisa menyampaikan. Artinya kan ini kalau terpaksa kan begitu. Ya. Dalam sidang hari ini, Verdi Sambo yang hadir sebagai saksi mengakui bahwa dirinya lah yang merancang skenario tembak-menembak antara Richard Eliezer dan juga Yosua. Saat ditanya hakim, Sambo menyebut panik setelah melihat Eliezer menembak Yosua hingga tersungkur. Sambo lalu merancang skenario tembak-menembak dengan cara menembakkan senjata Yosua ke dinding. Verdi Sambo juga mengatakan ia memilih skenario tersebut karena ada aturan Kapolri tentang penggunaan senjata api yang boleh digunakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain. Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua yang mulia. Pinggang Yosua, oke. Tentang di Duren 3. Ini tadi sudah ditanyakan banyak. Satu ketinggalan. Apakah saudara pernah mengatakan jongkok? Jongkok? Seingat saya tidak. Tembak? Tembak? Tidak. Cuma hajar? Hanya hajar, Cat. Ya, perlu saudara ketahui saksi bahwa si Kuat menyampaikan bahwa mendengar kata-kata jongkok, jongkok. Ya. Ricky juga mengatakan seperti itu. Nah, RR itu, ya, karena mendengar. Terima kasih. Saya lanjutkan. Mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, kembali memberikan keterangan yang berbeda dengan Eliezer dalam kasus penembakan Yosua. Saat ditanya jaksa, Sambo menyatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata jongkok ataupun tembak. Terdakwa Richard Eliezer pun kerap menggelengkan kepala, tanda tak sepaham dengan kesaksian Sambo. Eliezer tetap bersikukuh dengan pernyataannya bahwa ia diperintah Sambo menembak Yosua. Banyak yang salah ya mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Yosua melawan. Itu tidak benar adanya yang mulia. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia.
Persidangan kasus pembunuhan Yosua semakin memunculkan fakta-fakta menarik karena adanya saling bantah kesaksian di antara terdakwa. Publik menanti dan menaruh harapan besar kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, majelis hakim dibuat heran dengan pernyataan terdakwa Ferdi Sambo yang masih bisa bermain bulu tangkis. Padahal ia sudah mendapat informasi kalau istrinya mengaku dilecehkan. Kami akan ulas terkait dengan hal ini usai jeda bersama dengan aktivis perempuan hanya di Kompas Malam. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentangnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini
mie baru cappuccino. Crunchy choco milk-nya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Apakah saudara pernah mengatakan jongkok? Jongkok? Seingat saya tidak. Tembak? Tembak? Tidak. Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua. Majelis Hakim dibuat heran dengan pernyataan terdakwa Ferdi Sambo. Pasalnya, dalam keterangan, Ferdi Sambo yang masih bisa tenang dan tidak khawatir bahkan hendak bermain bulu tangkis. Padahal ia sudah mendapat informasi kalau istrinya mengaku dilecehkan. Ini terjadi pada hari Jumat pagi, 8 Juli 2022. Bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Ya, Hakim heran kenapa Sambo tidak khawatir kondisi istrinya, sebab dalam persidangan Ferdi Sambo juga menceritakan bahwa pada Kamis malam 7 Juli 2022, ia sudah mendapat telepon dari sang istri yang dalam keadaan menangis menceritakan soal pelecehan oleh Yosua. Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan, atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan Pak, semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Kesaksian Sambo pun dilanjutkan dengan cerita saat istrinya tiba dari Saguling menceritakan secara langsung kejadian pelecehan di Magelang hingga akhirnya Sambo bersama anak buahnya menyusun rencana membunuh Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Hakim heran dengan pengakuan Ferdi Sambo yang mengaku khawatir tapi masih mengagendakan untuk main bulu tangkis. Padahal ia sudah tahu bahwa ada kekerasan ataupun pelecehan yang dialami oleh istrinya saat ditelepon. Kita bahas bersama dengan aktivis perempuan Mbak Irma Huta Barat yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga Mbak Irma juga sehat. Mbak Irma, kalau kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo sebagai seorang suami sudah tahu istrinya mendapatkan perlakuan tidak wajar begitu dari anak buah. Merasa khawatir tapi tidak, tapi malah mengagendakan untuk masih bermain bulu tangkis ataupun masih memiliki agenda lain. Anda melihatnya seperti apa? Wajar? Saya melihatnya bahwa yang namanya harkat dan martabat keluarga itu kalah penting dengan latihan bulu tangkis. Jadi kalau selama ini yang dengungkan adalah saya ini menjaga harkat dan martabat keluarga, setelah bulu tangkis maka ada harkat dan martabat keluarga. Kan jawabannya jadi gitu. Karena bukan hanya sebagai suami,
Tapi yang namanya Ferdi Sambo itu adalah Kadif Propam Jenderal Bintang 2, ya kan? Dan kita tidak boleh lupa bahwa dia itu adalah polisinya polisi. Jadi tidak perlu diberitahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah tindak pidana, apalagi menyangkut istrinya. Dan kalau kita lihat penjelasannya penjelasan Ferdi Sambo juga mengatakan bahwa sudah meminta apa yang harus saya lakukan. Tapi Putri Chandrawati menyatakan bahwa tidak perlu melakukan apa-apa, dan Ferdi Sambo mengiyakan apa yang menjadi permintaan dari istrinya saat itu. Who are you? Iya kan pertanyaannya, emang kamu itu siapa? Kalau kamu itu orang desa yang tidak tahu hukum, yang tidak mengerti prosedur, itu semua nggak masuk akal. Jangankan seorang Kadif Propam polisi Jenderal Bintang 2, ya kan, kamu saja. Kalau istri kamu cerita seperti itu, what will you do? Tentu saya akan bereaktif. Nah, orang biasa kan, sebagai jurnalis, sebagai wartawan, ya kan, apalagi orang yang punya kuasa. Jadi hal-hal itu sebetulnya melecehkan akal sehat, ya kan. Kalau menurut saya itu kan seperti menganggap hakim itu pohon dan menganggap seluruh rakyat Indonesia ini adalah kera, sehingga bisa bercerita sesuatu yang sangat-sangat tidak logis dan membuat orang tuh menjadi geram, naik pitam, dan merasa bahwa ini contempt of court loh lama-lama. Omongan yang bertentangan dengan kesaksian dari Eliezer, lalu juga omongan tanpa bukti, tanpa ada visum et repertum, lalu juga tidak ada laporan. Ada satu hal yang patut kita ingat. Kita ini sedang sidang 340. Kita ini sedang bersidang untuk membuktikan pembunuhan berencana yang korbannya namanya Joshua Nofriansah Huta Barat, ya kan? Itu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kalau mau bicara perkosaan, nomor 1, tidak mungkin kita bicara kasus tanpa ada laporan. Nomor 2, kalau itu mau dibahas ya, dari awal itu dilaporkan itu perkosaannya, sehingga akan ada rekonstruksi, sehingga akan ada sidang untuk membuktikan, walaupun sebetulnya orang tolol juga tahu kalau yang namanya tertuduh sudah mati, maka urusan pidananya selesai. Kalau kita lihat juga nih Mbak Irma, dalam keterangan disampaikan oleh Ferdi Sambo ini awalnya ada pelecehan, menyebut pelecehan, kemudian pada saat dia mendengarkan keterangan langsung, akhirnya mendapatkan informasi dari sang istri bahwa menggunakan diksi perkosaan, adanya pemerkosaan yang dilakukan. Anda melihatnya seperti apa dengan perbedaan ataupun dua diksi ini? Saya melihatnya itu seperti dagelan. Istrinya itu dokter gigi loh. Ya kan, dokter gigi itu bikin malu alma maternya tuh. Lulusan mana tuh? Trisakti. Dokter gigi, istri seorang Kadif Propam yang tidak bisa membedakan antara pelecehan dan perkosaan. Perkosaan itu jelas, perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan paksa, tanpa konsensus, dan ada penetrasi yang mengakibatkan, ya kan, trauma, luka, itu tanpa konsensus. 1, 2, penetrasi. 3, kekerasan. Kalau pelecehan itu apa sih? Dicolek pipi kamu, dipegang pantat kamu. Excuse my language. Tapi ini kan kata-kata ini jadi seperti abstrak, sementara perbedaan antara pelecehan dan perkosaan itu jauh banget, ya kan? Kamu tahu bahwa itu beda sekali. Pelecehan seksual, pelecehan itu bisa dengan kata-kata loh. Ya kan? Lalu juga biasanya yang namanya pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi antara relasi kuasa yang memiliki kuasa, yang memiliki power, yang melakukannya kepada yang lebih lemah atau lebih rendah. Tidak pernah relasi kuasa itu bisa dibalik. Ya kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau istri kamu diperkosa, malamnya sudah mengadu, mungkin nggak sih disuruh tidur dulu nih di rumah yang sama di Magelang, bobok dulu ya, nanti pagi-pagi kita jalan bareng-bareng iring-iringan. Does it make sense? Kalau ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual, itu ngelihat mukanya aja nggak sudi. Boro-boro mau nginep di tempat yang sama, serumah lagi, terus iring-iringan lagi, PCR bareng lagi.
Jadi ini dagelan apa gitu loh. Jadi kalau dilihat makanya LPSK itu tidak mau menjadikan PC Justice Collaborator. Ingat nggak? Kita kalau bicara kan mesti runut ya, ingat kronologisnya. Waktu pertama kali minta dijadikan sebagai JC, ditolak oleh LPSK. Lalu Edwin Partogi mengatakan bahwa tidak mungkin, ada 7 hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Itu yang tadi saya sebutkan. Tidak mungkin, tidak ada tanda PTSD, tidak ada tanda-tanda trauma. Tidak mungkin tidur satu rumah. Tidak mungkin juga kemudian mau iring-iringan. Lalu barang-barangnya masih dibawakan oleh Joshua. Joshua masuk, ada di CCTV, dengan santai ke dalam rumah, menaruh koper, lalu kemudian jalan keluar. Nggak mungkin. Dari profiling seorang pemerkosa, tidak mungkin Joshua melakukannya karena ya itu tadi kejadian yang masih sama-sama di rumah. Lalu mau profiling PC sebagai diduga korban, nggak boleh disebut korban karena masih diduga korban, itu tidak cocok sama sekali, baik dari forensik maupun dari mata awam. Maksudnya dari mata kamu dan mata Inang melihatnya itu nggak masuk akal sama sekali. Berarti tidak masuk akal sama sekali apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, dan ini yang menjadi concern juga yang jadi penilaian khusus yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Terima kasih Mbak Irma Huta Barat telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak Irma. Salam sehat. Dan saudara, selepas jeda di Kompas Malam kami masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Cadbury Dairy Milkables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk, koleksi mainan Nature-nya. Katanya cinta tapi nggak ada akses. Ayo tunjukin bukan mainmu. Dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endek. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Ya, ibu. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Nggak punya keju.
ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Katanya cinta tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu. Dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Saudara, puluhan musisi Indonesia terlibat langsung dalam konser amal Gitaris untuk Negeri bagi korban bencana gempa Cianjur. Konser dilaksanakan di Bentara Budaya Jakarta di Palmerah. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam edisi kali ini. Saya Yasir Nenek Ahmad, terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa. Berangkat dari kepedulian akan kondisi korban gempa Cianjur, 48 musisi Indonesia malam ini menggelar konser amal bertajuk Gitaris untuk Negeri. Sejumlah nama musisi nasional hadir di Bentara Budaya Jakarta dan meramaikan konser untuk menggalang dana, di antaranya Dewa Bujana, Tohpati, Ian Antono, dan Andi Rif. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengumpulkan donasi melalui karya seni. Tak hanya musik, karya seni yang dihadirkan juga termasuk lukisan dan pentas puisi. Dari sini berkumpul, saya terharu bisa berkumpul hampir 40 orang dengan tambah penyanyi dan lain-lain, mungkin sekitar 60 musisi. Semoga malam ini bisa menghasilkan donasi yang baik dan bisa membantu saudara-saudara kita di Cianjur. Lewat konser amal, para musisi berharap bisa sedikit meringankan duka yang dirasakan saudara kita yang sebagian besar masih bertahan di tenda pengungsian pasca gempa mengguncang rumah mereka. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan memang diketahui saudari San ini melakukan penipuan. Tapi yang terakhir saya transaksi itu belum dibayarkan sampai sekarang. Total kira-kira sekitar 10 juta atau 9 juta Pak yang harus dilunasi. Tipu daya, pelaku ini menjanjikan uang kepada masyarakat dengan 10% tadi, tapi dengan syarat mereka peminjam di perusahaan pembiayaan atau pinjaman lain. Ratusan orang menjadi korban dugaan tindak penipuan berkedok investasi di Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar korbannya merupakan mahasiswa IPB. Benarkah penipuan ini modus baru? Lalu, bagaimana pelaku menjerat para korbannya? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Pertengahan November lalu, polisi membekuk San, terduga pelaku penipuan berkedok investasi di Bogor, Jawa Barat. Perempuan 29 tahun ini diduga telah menipu lebih dari 300 orang. Sebagian besar korbannya adalah mahasiswa, yang kebanyakan berasal dari IPB University. Kasus ini terbongkar saat salah satu korban melapor ke polisi pada 15 November lalu. Total kerugian pada korban mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk status San saat ini sudah
ditetapkan sebagai tersangka. Dari korban-korban yang baru diketahui berjumlah sekitar 317 orang, campur dengan masyarakat. Tapi untuk sementara dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kebanyakan mahasiswa IPB. Berdasarkan informasi polisi, San melakukan penipuan sejak Agustus 2021. Modusnya, korban diajak berinvestasi pada toko online milik pelaku dengan dijanjikan keuntungan 10 hingga 15%. San mengaku toko online miliknya tersebut menjual HP dan aksesorisnya. Terungkap bahwa toko online usaha dari milik San itu yang disampaikan kepada para korban itu fiktif. Baru-baru ini tim target menemui MS, salah satu korban. Ia mahasiswa semester 4 di sebuah kampus negeri. MS bertemu tersangka San setelah dikenalkan temannya yang juga menjadi korban. MS tertarik saat ditawari investasi dengan keuntungan 10%. Caranya, ia harus berbelanja di toko online milik tersangka. Namun karena tak punya modal, ia diarahkan untuk melakukan pinjaman online. Dana pinjol pun diarahkan untuk ditransfer ke rekening tersangka dengan imbalan keuntungan 10%. Tersangka juga berjanji akan membayar tagihan pinjol tersebut. Setelah disarankan untuk minjem ke pinjol untuk modalnya, ya dia langsung istilahnya bantu kita lah buat bikin akun, verifikasi, sampai akhirnya uang cair tuh dia bantuin saat itu. Dia bantuin, terus yang akhirnya dia ngarahin kita untuk beli produk-produk di toko dia gitu, biasanya sampai limit pinjamannya habis. Lelaki 20 tahun ini mengaku telah 8 kali melakukan transaksi dengan tersangka, baik dengan cara mentransfer dana pinjol maupun berbelanja di toko online yang diklaim milik tersangka. Pembayaran belanja di toko online menggunakan sistem pay later. Semua proses pembelian, mulai dari jenis barang, alamat pengiriman, hingga laporan penerimaan barang diarahkan tersangka. Nah, untuk barangnya sendiri yang dia jual dan yang dia suruh beli itu HP sama casing HP. Pakai akunnya akun saya, atas nama saya, dikirimnya itu ke alamat si tersangka ini. Nah, habis itu setelah dikirim ke rumahnya, selang beberapa jam itu dia selalu ngingetin apa. Jadi di aplikasi marketplace-nya apa bisa dipencet terima gitu. Jadi saya disuruh minta buat tekan tombol terima gitu, supaya uang yang saya bayarkan ke tokonya itu masuk ke dia gitu. Kejadian serupa juga dialami Denis Maulana. Usai lulus SMA Januari lalu, ia dikenalkan kepada tersangka oleh salah satu teman sekolahnya. Saat itu ia diajak untuk menaikkan rating toko online milik tersangka dengan cara berbelanja di toko tersebut. Namun pada praktiknya, Denis lebih sering mentransfer dana pinjol ke tersangka. Denis tak curiga saat tersangka mengarahkan semua proses pengajuan pinjol. Total transaksinya kurang lebih di atas 7 sih Pak, 7 kali transaksi. Saya tidak ada kecurigaan sama sekali sih Pak, karena saya belum paham sama sekali sistem pinjaman online tersebut. Saya hanya mengikuti instruksi dari dia si pelaku itu. Kata pelaku, udah kamu tenang aja, ini nanti bakal seperti ini, bakal seperti ini, bakal seperti ini, dan lain-lain. Saya it's okay, udah saya ikutin, oke gitu Pak, sampai akhir gitu. Untuk meyakinkan para korbannya, di awal-awal tersangka menepati janji memberi imbalan 10% dari setiap transaksi. Tersangka juga melunasi tagihan pinjol yang diajukan korban. Tapi ini tak berlangsung lama. Pada transaksi selanjutnya, dengan nominal yang lebih besar, tak ada komisi yang diterima korban, pun tak ada pembayaran cicilan pinjol oleh tersangka. Akibatnya, para korban terjerat pinjol. Tapi yang terakhir saya transaksi itu belum dibayarkan sampai sekarang. Limit saya waktu itu kebetulan 10 juta sampai 9 sampai 10 juta Pak. Limit saya. Harusnya saya dapat komisi itu 10%-nya dari sekian. Total kira-kira sekitar 10 juta atau 9 juta Pak yang harus dilunasi. Mungkin sampai transaksi ke-5 mungkin ya. Itu masih saya dapat fee. Di 6 itu dia masih bayar 6 itu. Tapi saya udah nggak dapat fee. Terus di transaksi ke-7 dan seterusnya mungkin sampai 8 itu udah nggak dibayar. Untuk sisa tagihannya saya bayarin itu sekitar
ya 6 jutaan lah saya bayarin pakai uang saya karena si penagih ini udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Tagihannya sih sekarang sisa 1, itu nominalnya 800.000. Tersangka San menyasar korban yang berusia 19 hingga 21 tahun. Tanpa menaruh curiga, mereka lantas mengajak rekan-rekannya untuk bergabung. Awalnya itu ada satu orang tersebut bisa mengajak adik-adik mahasiswa ini untuk bisa ikut dalam program yang ataupun kejadian tawaran ini yang dilakukan oleh tersangka. Nah, pertemuannya itu hanya menyampaikan ini akan mendapatkan bonus 10%. Nah, dari situlah mereka tertarik. Apalagi yang tadi saya sampaikan, ada grup ataupun kelompok teman-teman IPB yang melakukan suatu kegiatan mahasiswaan sehingga dengan mudahnya dapat. Melihat banyak mahasiswanya yang jadi korban dan terjerat pinjol, pihak kampus IPB berusaha mendorong mediasi antara mahasiswa dengan perusahaan pinjol. Pihak kampus berharap perusahaan pinjol memberi keringanan cicilan kepada para mahasiswa korban penipuan. Ratusan mahasiswa jadi korban penipuan. Mengapa bisa? Apakah ini modus baru dari penipuan? Iming-iming 10% keuntungan yang kita dapat juga itu salah satu jadi dorongan saya untuk ikut. Sudah siap untuk ikut pesta bola Qatar? Ajang sepak bola paling bergengsi di dunia kembali hadir. Kompas mengirimkan wartawan dan fotografer adakan liputan langsung dari Qatar. Berbagai prediksi dan analisis pertandingan juga akan Kompas hadirkan dengan berkolaborasi bersama Opta by Stats Perform. Ada pula forum eksklusif bersama redaksi Kompas. Dapatkan semuanya hanya dengan Rp100.000. Langganan sekarang. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1 juta.
iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Modus penipuan yang menjerat ratusan korban di Bogor, menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, tergolong unik. Pelaku menjalankan dua cara untuk mendapatkan uang dari korban, yakni meminta korban untuk mentransfer dana dari pinjaman online, serta meminta korban berbelanja menggunakan pay later di toko online yang diklaim milik pelaku. Pelaku lantas mencairkan uang transaksi belanja, sementara barang belanjaan tak sampai di tangan korban. Yang unik di dalam kasus penipuan di Bogor ini adalah bahwa antara pelaku dan korban itu terdapat kesepakatan bahwa pinjamannya menjadi tanggung jawab pelaku penipuan. Yang kedua, korban ini mereka mengatakan informasi barang diterima sehingga platform tentu menganggap transaksi sudah selesai dan uang bisa masuk ke rekening pelaku. Tapi jika diperhatikan seksama, modus ini tidak masuk akal. Tidak logis, saya yang berhutang, kok dia yang bayar? Itu yang tidak logis yang kedua. Dan juga yang tidak logis, saya meminjam masuk ke rekening saya transfer ke rekening pelaku untuk mendapatkan komisi 10%. Nah, di sana memang ada yang seharusnya secara umum kita bisa pahami, ada ketidakrasionalitas yang harusnya memang perlu disadari oleh masyarakat. Tongam menilai pelaku mempraktikkan skema Ponzi. Imbalan yang diberikan kepada korban bukan dari hasil bisnis toko online milik pelaku, melainkan dari dana milik korban yang bergabung berikutnya. Jika tak ada anggota baru, rantai perputaran uang akan terputus. Kedok pelaku pun terbongkar. Seperti skema Ponzi juga ini, di mana bonus-bonus itu memang dibayar berdasarkan orang-orang yang datang belakangan, sepanjang masih ada yang mau transaksi kepada pelaku ini. Dan masih ada yang mau transfer pinjaman yang diterima oleh korban kepada pelaku ini. Bagi para korban yang merupakan anak-anak muda yang baru lulus SMA dan mahasiswa baru, iming-iming keuntungan 10% tanpa bersusah payah cukup menggiurkan. Seperti yang dialami Denis Maulana dan MS, mendapat beberapa ratus ribu rupiah sudah cukup untuk mempercayai pelaku. Kebetulan saya habis lulus sekolah itu tidak punya penghasilan. Pertama kali transaksi itu 4 juta rupiah dari limit saya yang awal. Dan saya memperoleh keuntungan itu 10%-nya antara 300 sampai 400 ribu, Pak. Dan dari situ saya mulai percayalah ke dia karena dia membayar semuanya itu langsung gitu, Pak. Iming-iming 10% keuntungan yang kita dapat juga itu salah satu jadi dorongan saya untuk ikut. Kalau pay later itu dia per bulan bisa langsung nembak lagi, bisa langsung cairin lagi uangnya, kita bisa jajan lagi, setelah dibayar kita bisa jajan lagi langsung gitu. Dari informasi para korban, kami mendapati bahwa 2 toko online yang diklaim tersangka ternyata memiliki toko offline-nya. Kami mencoba menelusuri salah satunya. Lokasinya di sebuah kawasan perniagaan di Kota Bogor. Kami akhirnya menemukan toko tersebut, yang ternyata bukan milik tersangka. Saya tuh sekalian mau nanya ke sini, kalau si Mediakon itu yang punyanya si Aisyah, Kang, yang ini, Kang. Bukan. Nama Mas Anton. Kalau kan di sini pegawainya. Iya, jaga sendiri. Penjaga toko yang kami temui mengaku pernah didatangi orang-orang yang mengaku korban dan menanyakan keberadaan tersangka. Berarti teman-teman korban yang lain juga ke sini juga, Kak? Enggak sih, ada beberapa orang sih yang nanyain. Enggak semuanya.
Tapi pernah ke sini si Aisyah itu ketemu sama Akang atau sama tahu ya, Aisyah. Kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa di Bogor menjadi sorotan. Sebab mahasiswa yang harusnya berpikir kritis dan logis malah jadi korban. Rasionalitas dari mahasiswa yang memang intelektual, tapi kan sebenarnya di situ masih ada transisi usia ya yang menuju dewasa muda. Apalagi kalau masih tingkat-tingkat pertama ya. Jadi range usia lulus SMA aja itu menuju tingkat pertama itu maba tuh kan 18 tahun ya. 2 tahun di atasnya kan 20 tahun gitu. Itu jatuhnya kan masih transisi atau peralihan ya. Gitu usia ya dari remaja menuju dewasa muda satu. Jadi wajar ya masih labil, belum matang ya ininya ya cara berpikirnya ya gitu. Jadi mungkin ketidakmatangan ini nih yang dilihat sebagai peluang oleh pelaku. Pola pertemanan mahasiswa yang cenderung berkelompok dapat memengaruhi pola pikir saat mengambil keputusan. Faktor ikut-ikutan jadi sebab mahasiswa banyak menjadi korban. Mahasiswa ini kan punya peer group atau kelompok pertemanan. Penyebaran pertama kali skema bisnis ini pun yang memang di-arrange basisnya grouping, kelompok-kelompok gitu ya, dan akhirnya menyebar sampai ratusan gitu ya. Nah, jadi memang peer group ini sangat-sangat mempengaruhi juga pola pikir mahasiswa. Guna mengetahui sikap mahasiswa dalam merespons tawaran investasi, kami melakukan eksperimen sosial. Saya akan melakukan eksperimen sosial dengan menawarkan produk investasi ini yang mempunyai keuntungan 15% setiap bulannya. Saya akan menyasar kalangan mahasiswa. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka. Kak, permisi, boleh minta tolong sebentar nggak? Saya Faisal dari Bandung, lagi usaha toko online gitu. Produknya ini trafiknya lagi bagus, di 5 bulan menjelang lebaran lagi pesanan meningkat pesat, itulah barangkali tertarik buat invest di kami. Ini udah terdaftar OJK juga sih. Jadi kami menawarkan profit 15% per bulan selama setahun di tahun 2023. Barangkali tertarik kayak gitu Kak. Tapi depositnya minimal 1 juta. Saya foto aja boleh? Boleh. Barangkali tertarik Kak, ini investasi yang lagi menjanjikan lah kayak gitu. Nomor saya juga barangkali dicatat, barangkali butuh kayak gitu. Lumayan kan 15% per bulan buat nambah-nambah biaya kos kayak gitu, biaya kuliah, penghasilan dipikirkan. Barangkali tertarik tinggal 10 slot lagi. Dipikirkan dulu. Iya. Permisi, maaf ganggu. Mau menawarkan produk investasi toko online yang produksi pakaian perempuan. 5 bulan menjelang lebaran nih lagi grafik permintaan konsumen lagi tinggi. Misalkan Kakak store deposit 1 juta, nah itu kita kasih keuntungan 15% per bulan selama setahun. Ya nanti dulu deh Mas. Apa? Ya nanti dulu ya. Masnya mohon maaf, mahasiswa atau udah kerja? Si mahasiswa. Wah, pas banget tuh buat uang saku, buat biaya kuliah. Kakaknya barangkali berminat buat join di kami Kak sebagai investor. Kalau misalkan belum punya uang sih gak apa-apa. Nanti boleh di-save dulu aja nomor saya barangkali. Bulan depan ada uang mau menghubungi saya. Lihat nanti ya Mas. Pertama dari profitnya 15% itu udah terlalu tinggi sih menurut saya. Itu langsung nggak yakin sih, ini yang nggak masuk akal. Kemudian tadi kenapa memfoto ini? Saya cari dulu apakah benar terdaftar resmi, perusahaannya juga udah bekerja sama dengan OJK apa belum gitu. Kayaknya sih nggak bener deh ini gitu, kan ada logo OJK-nya. Nah itu mikirnya itu beneran logonya tempel aja apa kayak gimana gitu. Aneh aja gitu, kayak tiba-tiba ditawarin dengan profit 15% gitu. Nggak percaya angkanya yang cukup tinggi gitu. Menurut saya tidak masuk akal. Apapun modusnya, para pelaku penipuan berkedok investasi terus bergentayangan mencari mangsa. Lantas, apa yang mesti dilakukan agar kita tak jadi korbannya? Harapan saya sih tagihan di saya dan di semua teman saya dihapuskan atau dibayar oleh pelaku bagaimanapun caranya. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih.
Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang